hanya praktisi perpajakan biasa ya, tidak terlalu fantastis. Tapi baiklah, hari ini kita lebih berdiskusi ya. Artinya saya juga tidak bisa mengklaim bahwa saya yang paling ahli dalam materi ini atau dalam materi perpajakan secara umum, ataupun saya tidak boleh, tidak bisa dan tidak boleh untuk mengatakan bahwa saya yang paling berpengalaman itu. Artinya kita semua memiliki background dan pengalaman kita masing-masing. Baik, 45 menit saya rasa lumayan cepat. Ini ada 30 slide. Ya, saya akan coba manage menjadi 45 menit sesuai instruksi dari moderator. Saya diminta untuk memberikan melit atau memberikan pancingan pada hari ini mengenai tax planning dan tax avoidance. Bahwa tax planning itu adalah salah satu literasi atau literatur bidang accounting, perpajakan, ekonomi yang banyak dibicarakan oleh berbagai lapisan masyarakat di dunia ya, karena concern terhadap perpajakan juga sebagai concern atas semua pihak, semua orang di seluruh dunia ini, karena hampir hampir tidak ada negara, hanya beberapa negara lah ya yang tidak menerapkan perpajakan. Artinya perpajakan hampir di-apply untuk seluruh dunia. Nah, kemudian bicara tentang tax planning, biasanya digandingkan dengan tax avoidance. Juga nanti akan digandingkan dengan namanya tax evasion. Nah, kalau bicara tax planning, dari literasi yang umum kita dapatkan bahwa tax planning adalah upaya eh, untuk untuk mengurangi jumlah pajak atau meningkatkan nilai ekonomi yang dilakukan oleh wajib pajak dengan menggunakan strategi yang ada di peraturan perundang-undangan perpajakan yang kemudian hari tidak menimbulkan konflik atau tidak menimbulkan adanya potensi untuk dispute. Tax avoidance secara secara garis besar mirip dengan tax planning, memanfaatkan celah pajak. Namun nanti kita diskusikan lebih lanjut bahwa sedikit perbedaan antara planning dan avoidance itu hanya ada perbedaan mengenai agresivitas. Artinya ketika lebih sangat atau lebih agresif dalam menyikapi penurunan jumlah perpajakan yang akan dibayar oleh wajib pajak dengan action lebih agresif, maka sudah turun kepada tingkat avoidance, bahkan tingkat penghindaran atau tingkat relaktan untuk membayar atau evasion. Uh, Nextnya, tax planning, tax avoidance, tax evasion. Tax planning mungkin kalau Bapak Ibu senior-senior saya yang telah mendapatkan um, pendidikan akademi accounting, master accounting atau doktor accounting, ya kata-kata ini tidak menjadi kata-kata atau tema yang aneh gitu, tema yang baru ya. Tax planning, tax avoidance, tax evasion. Seperti yang saya jelaskan tadi, kata kuncinya adalah bermain pada celah-celah perpajakan. Artinya celah itu bisa bersifat celah yang abu-abu atau celah yang memang celah itu memungkinkan untuk adanya saving atau ada perbedaan tarif yang memungkinkan untuk wajib pajak mendapatkan manfaat atau berubah skenario bisnis dari wajib pajak menselaraskan dengan celah-celah pajak. Artinya kalau sudah seperti itu, artinya sudah bersifat lebih agresif. Bahwa celah, kemudian kelemahan undang-undang, celah undang-undang, kelemahan undang-undang, inilah yang menjadi ranahnya kenapa adanya tax planning, kenapa adanya tax avoidance. Kita tidak bicara kenapa adanya tax evasion. Karena tax evasion secanggih apapun, sekomplit apapun, seperfect apapun peraturan perundang-undangan itu mentrap atau menyusun aturan-aturan, kalau memang ada ya, minat atau ada potensi untuk melakukan penghindaran secara aktif, maka celah itu tetap bisa dilakukan. Artinya menghindari pajak dengan cara yang negatif. Nah, mungkin hari ini kita berbicara mengenai
penghindaran pajak yang bersifat positif. Eh, Sudah umum ya kita tahu, ini juga menjadi literasi dari teman-teman kita di kantor pajak atau direktorat pajak atau tax authority, bahwa eh, taxpayer atau wajib pajak itu memiliki kecenderungan atau memiliki behavior yang berklaster. Ada wajib pajak yang memiliki keinginan untuk selalu benar terkait perpajakan karena ingin comply. Kemudian ada yang mencoba untuk comply tapi belum. Ada yang bersifat waiting ketika ada penegakan hukum atau ada eh, apa namanya compliance test yang tinggi dari otoritas pajak, maka dia akan comply. Nah, yang ketiga tadi ini adalah wajib pajak yang bersifat eh, yang cenderung aktif untuk eh, bersifat aktif untuk menghindar. Kemudian ada juga wajib pajak yang sangat ekstrim ya, dia nggak mau comply dan selalu tidak akan comply dalam 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 dunia perpajakan. Dia tidak pernah merasa bahwa kewajiban untuk membayar pajak adalah kewajibannya. Nah, attitude dan compliance dari tipikal wajib pajak tersebut, nah, itu akan erat kaitannya nanti dengan keinginan tax compliance. Jadi untuk wajib pajak yang memiliki attitude yang memiliki attitude tidak ingin selalu comply, maka uh, tidak akan bisa, tidak akan pernah kriteria wajib pajak tersebut untuk menjadi wajib pajak yang memiliki keinginan untuk men-set up tax planning atau tax avoidance. Jadi tidak akan pernah. Jadi apapun strategi, apapun planning tidak akan pernah di set up. Jadi saya garis bawahi bahwa kalau bicara tentang tax planning atau tax avoidance, yang kami garis putus-putus merah inilah kriteria wajib pajak. Jadi kalau di momen saat ini, momen sekarang kita lagi webinar ini, ya mungkin kawan-kawan atau Bapak Ibu atau teman-teman sekalian sebagai wajib pajak atau sebagai pegawai yang bekerja pada wajib pajak, ketika attitude-nya berada dalam kotak merah ini ya maka relevan untuk mengikuti atau kita berdiskusi hari ini. Namun untuk yang tidak memiliki minat atau tidak minat untuk comply sama sekali, maka itu tidak mungkin untuk bisa men-set up apapun karena cenderung selalu menghindar, selalu tidak tidak patuh secara aktif, tidak patuh secara aktif. Jadi irisan inilah yang memungkinkan taxpayer untuk bisa menjadi atau mendevelop tax planning. Kalau bicara tax planning, avoidance, evasion, maka ini irisannya menurut saya, irisan yang coba saya kutip, saya samarikan, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa irisan ini bisa lebih lanjut lagi, bisa lebih banyak lagi ya. Ini hanya sekedar irisan yang saya pahami dan saya samarikan bahwa tax planning bersifat legal, kemudian tax avoidance secara garis besar legal, kita melakukan secara legal juga, tapi cenderung juga bermain pada gray area, pada ranah gray area, pada ranah yang eh, karena perundang-undangan juga disusun oleh manusia dan juga disusun pada saat situasional, kepentingan situasional. Jadi memungkinkan satu aturan itu saling bertabrakan atau satu aturan itu tidak sinkron. Wajar karena situasi yang memaksa untuk membuat aturan pada saat itu mungkin terlalu sempit untuk berpikir untuk mengupdate atau merubah aturan yang lain. Jadi gray area. Nah, gray area ini cenderung dijalankan juga oleh kita sebagai tax planner atau wajib pajak, namun sudah bergerak menjadi mungkin lebih ke arah tax avoidance. Kalau tax evasion ini sama sekali
legal. Kemudian dia bisa tidak menimbulkan potensi, tapi bisa juga menimbulkan beda penafsiran. Nah, ini yang sering jadi kendala di praktek. Bapak Ibu lebih lebih paham dari saya juga dalam hal ini bahwa sering sengketa perpajakan antara fiskus dengan wajib pajak adalah sengketa penafsiran atau penerjemahan atas satu transaksi. Kemudian kalau tax evasion ya udah pasti ada sengketa, pasti terjadi sengketa bila diketahui atau bila ditemukan. Nah, ini berat juga karena di Undang-Undang KUP kita sudah mengatur ya bahwa tax evasion ini adalah illegal tax. Illegal tax adalah pidana. Dan banyaklah di KUP itu yang mengatur tentang perbuatan pidana dalam perpajakan, baik melalui uh, bukti permulaan yang akhirnya bisa ditutup di proses bukti permulaan atau naik ke penyidikan dan pemidanaan pada pada akhirnya di pengadilan umum. Jadi seperti itu. Kemudian biasanya kalau tax planning ini hanya bermain pada selisih tarif tax. Jadi yang dia mainkan atau dia hindari atau dia rubah adalah selisih tarif tax, bermain pada tarif. Kalau tax avoidance biasanya bermain pada tarif juga atau bermain pada ranah-ranah yang lebih gray ya. Nah, kalau tax evasion ini biasanya nggak sama sekali tidak bermain pada tarif atau apapun, tapi cenderung untuk selalu menghindar. Saya sampaikan bahwa kalau kita bicara paling kiri adalah tax planning, kemudian mengarah kepada tax avoidance, tax evasion, nah garis lurus dari kiri ke kanan cenderung agresif. Jadi semakin semakin agresif menghindari, kita patut menduga bahwa ini tindakannya semakin ke arah kanan, semakin avoidance, semakin evasion, termasuk semakin avoid, semakin menghindar. Nah, agresivitas ini ya banyaklah kalau kita bicara literatur-literatur ada teks agresivitas yang masif melalui skema cross border atau skema inter inter country tax atau international tax. Ada juga menggunakan lokal atau local tax. Tapi pastinya bahwa transaksi yang semakin transaksi yang semakin ada goals-nya itu di setup, kemudian transaksi baru dibuat, itu menandakan bahwa ini bersifat agresif. Artinya dia ingin menghindari, kemudian nanti transaksinya atau skemanya akan dipikirkan kemudian. Berbeda dengan tax planning. Tax planning adalah transaksinya eksis, skemanya sudah ada, kemudian ternyata ada celah dalam perjalanannya. Nah, dalam perjalanan itulah celahnya itu digunakan. Tapi kalau teks yang lebih agresif adalah uh, skema atau transaksinya nanti di setup kemudian, tapi goals-nya adalah setting di depan. Ini yang menandakan atau menggeser planning atau malah jadinya malah pidana nanti. Itu harus kita kita cermati. Tax planning bagian dari tax management. Ini saya kutip beberapa akademisi, dua orang akademisi yang sudah banyak menulis tentang tax, bahwa tax planning, tax management ya sama aja, memiliki spirit atau semangat yang sama dalam menerapkan efisiensi pajak, tax efisiensi atau economic benefit melalui peraturan perpajakan, itu namanya tax management. Kalau kita lihat bicara udah langsung tax planning, koridor yang dijalankan oleh tax planning secara garis besar adalah koridor perpajakan domestik, menggunakan perpajakan domestik. Artinya kalau perpajakan domestik udah pasti ini adalah ranahnya local taxpayer atau WPDN lah. Kemudian ada lagi tax planning internasional yang dimainkan adalah celah-celah pada perpajakan internasional. Jadi secara garis besar yang akan mendominasi pada tax planning internasional ini adalah perusahaan-perusahaan multinasional. Artinya mereka bisa memanfaatkan celah. Kemudian
Secara garis besar dalam teks domestik ini berkaitan dengan penghematan pajak ya, ciri-cirinya menghemat, sama-sama menghemat. Kedua, kalau tax planning internasional juga menghemat gitu. Artinya secara secara compound, secara garis besar mereka harus menurunkan perpajakan atau pembayaran pajak. Ciri-cirinya seperti itu kalau kita melakukan tax planning. Nah, kalau di lokal itu biasanya berupa pemanfaatan insentif pajak. Jadi ada beberapa insentif pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah berupa mungkin insentif fiskal atau insentif yang bersifat situasional, ya macam-macam. Kemudian bermain juga di metode-metode akuntansi. Nah, kita tahulah bahwa akuntansi dan pajak memiliki fundamental yang sama, yaitu akuntansi. Namun dalam tataran nanti prakteknya, ada irisan bahwa pajak masih menggunakan prinsip historical misalnya. Kemudian akuntansi sudah menggunakan valuasi atau penilaian. Pajak juga agresif mengenai benefit bagi negara dengan menurunkan satu metode-metode yang fix, tidak boleh berubah seperti ini, seperti metode penyusutan. Kemudian akuntansi bebas untuk melakukan penyusutan dengan metode apapun yang dianggap paling paling benar sesuai dengan kondisi keadaan wajib pajak. Jadi akuntansi adalah metode yang sering juga dipakai. Kemudian penundaan pengakuan pajak. Jadi tax planning menunda pajak itu juga bagian dari tax planning, bukannya tax avoidance. Kapan kita bayar, mau hari ini atau bulan depan, mau tahun ini atau tahun depan. Kemudian biasanya pemilihan tarif yang lebih kecil dari jenis pajak. Ya, beberapa jenis pajak nanti kan ada tarif layer tax-nya. Kemudian ada juga mempercepat atau memperlambat biaya atau mempercepat atau memperlambat biaya atau pendapatan. Kemudian ada restructuring atau pooling interest skema. Kemudian ada skema transaksi bisnis. Ya, transaksi bisnis itu akan diputar lagi atau dilihat mana yang paling paling efektif. Kemudian kalau kita bicara tax planning internasional, itu banyak ciri khasnya bermain pada treaty, tax treaty, juga bermain pada tax shopping. Jadi tax treaty ini mengarahnya nanti pada uh, tax shopping ya, treaty shopping. Jadi nanti uh, mungkin transaksi yang seharusnya bertransaksi dengan transaksi negara yang tidak memiliki treaty, maka dilakukan dengan negara memiliki treaty. Kemudian diputar. Nyata ada di situ skema-skema treaty shopping. Yang ini udah famous lah, kita bicara treaty shopping sudah bicara berapa puluh tahun ke belakang ya. Tapi ya sekarang faktanya masih dimainkan, masih banyak juga pelaku-pelaku usaha atau wajib pajak yang menjalankan prinsip ini. Kemudian yang paling ciri khas dan saya sering temui dan menjadi hal umum yang kita temui adalah pemanfaatan ruang abu-abu dalam transfer pricing. Ya, walaupun kita kemudian hari sudah meratifikasi OECD, kemudian OECD TP Guidelines, dan kemudian dilakukan peraturan lokal dengan aturan di PMK maupun undang-undang sudah kita adopt. Tetap saja modus atau motif transfer pricing yang menggunakan ruang abu-abu juga tetap terjadi sampai dengan saat ini. Kemudian juga ada prinsip tin kapital. Tin kapital ini menurut saya tidak hanya menjadi ranahnya planning internasional, tapi domestik juga. Jadi kita menganut sebenarnya kita dengan kita mengcap debt equity ratio kita 1:4, sebenarnya kita menganut prinsip pengenaan tin cap. Artinya bisa saja perusahaan luar masuk ke Indonesia karena hanya disarankan 1:4, dia akan menyetor hanya 1:4. Sisanya dia coba dengan skema pinjam meminjam uang gitu. Dan ini mudah-mudahan sih ke depan akan dirubah ya. Prinsip tin cap-nya tidak menanggung debt equity ratio atau menggunakan rasio lain yang lebih fair. Kemudian pergeseran pajak, pajak shifting. Ya, ini bagian dari satu hal yang sangat sangat berkorelasi dengan transfer pricing. Jadi lebih baik membayar pajak itu di negara yang lain daripada membayar pajak di satu negara misalnya, atau di sini pindahin ke negara lain. Itu yang namanya pergeseran pajak atau tax shifting. Ini bagian dari transfer pricing. Kemudian ada hybrid mismatch arrangement. Nah, ini bicara mismatch arrangement, ini juga
sangat krusial juga ya. Nanti sebenarnya udah banyak juga kita instrumen-instrumen untuk men-track ini, namun tetap tetap bahwa motif-motif tax planning itu banyak bermain di situ juga. Secara umum, strategi perencanaan pajak itu ya menghemat, kemudian menghindari sanksi, kemudian optimalisasi kredit pajak. Jadi ini sebenarnya yang diinginkan oleh wajib pajak secara goals ultimate-nya ketika berbicara tax management. Kelihatannya nggak ada yang lebih dari sini gitu. Artinya goals-nya adalah optimalisasi. Harusnya saya membayar 100, kalau ternyata ada celah harus membayar 50 dengan koridor yang benar, ya udah, itu adalah namanya perencanaan pajak. Ini secara umum strategi wajib pajak menjalankan tidak jauh-jauh dari ini. Sangat 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 tidak mungkin untuk jauh dari ini dalam sisi perpajakan. Saya coba meramu ya, artinya begini. Kalau bicara tax management, kita bicara tax planning, tidak mungkin kita bicaranya secara umum, secara global, secara general. Kalau saya melihatnya bahwa tax planning untuk satu wajib pajak belum tentu efektif untuk wajib pajak lain. Di wajib pajak lain cenderung itu menjadi tax avoidance, ternyata di wajib pajak lain cenderung menjadi tax planning atau lebih soft atau lebih ekstrim di wajib pajak lain itu bersifat menghindar sama sekali atau evasion pidana, ternyata di wajib pajak lain masih bersifat planning. Jadi assessment untuk melihat itu tax planning atau perencanaan pajak atau manajemen pajak atau bukan, kita harus mereview. Jadi ketika kita berbicara kami harus menyusun tax planning, maka harus dilihat jenis wajib pajaknya. Kita review seluruh proses bisnis wajib pajaknya. Kemudian setelah kita review, kita dapatkan sebenarnya jenis usaha seperti ini, apa sih pajak yang terkaitnya, peraturan pajak terkaitnya. Kemudian kita lihat juga masalah-masalah apa yang terjadi dengan jenis pajak, dengan jenis industri ini, atau dengan jenis wajib pajak seperti ini. Barulah di situ kita bisa rangkum setup strategi apa sebenarnya yang bisa efektif. Jadi analisisnya tidak semudah text planning kita adopt beberapa literatur atau beberapa contoh-contoh atau beberapa formula-formula yang banyak berseliweran di dunia maya gitu mengenai planning kita adopt ya belum tentu efektif juga karena belum tentu pas. Nah, saya cenderung suka menerapkan IRIAC dan tools lain ya. Kalau saya sih lebih ke arah IRIAC ya. IRIAC ini kita ngadop satu prinsip analisis yang biasanya digunakan oleh kawan-kawan dari dunia hukum ya, dari dunia law firm. Itu ini juga pernah saya tampilkan di slide sebelumnya. Mungkin untuk isi kasus pajak harap di-ignore dulu. Saya ingin sebelah kirinya, langkahnya. Ini bagian dari tax planning bahwa kita setelah mempelajari bisnis wajib pajak, kita paham bisnis wajib pajak, kita mengerti uh, uh, karakter bisnis pajak dari flow prosesnya, kita pasti setelah itu kita harus mengidentifikasi isu-isu atau bicara uh, apa yang menjadi kendala-kendala dalam bisnis itu terkait perpajakan. Contoh untuk bisnis otomotif tentunya tidak sama isunya dengan bisnis pertambangan. Bisnis kelautan mungkin mirip dengan pertambangan, ada beberapa irisan yang mirip, tapi dengan bisnis energi atau bisnis pembangkit listrik mungkin beda lagi. Nah, isu-isu ini kita tampung, kemudian rule-rule perpajakan yang mengatur tentang industri itu juga kita kita tampung semua. Kemudian kita melakukan analisis dan explanation terhadap isu-isu dan rule yang ada. Isu ada, aturan ada, kemudian kita analisis. Setelah kita analisis, ada celah atau ada sesuatu gap, ya kita cari aplikasinya sebenarnya di mana nih. Nah, setelah dapat aplikasinya di mana, maka kita tutup dengan konklusi dan setup uh, setup strategi. Jadi kalau balik ke sini di warna hijau yang dark ini di sini sudah bermain area.
Kemudian di warna yang kuning ini sudah menjadi konklusi atau text planning. Jadi eh, Bapak Ibu ya bolehlah menggunakan tools. Mungkin nanti kapan ada waktu ya kita coba bicara, tapi lebih advance ya, bicara area gitu ya. Kita coba bedah satu kasus misalnya. Bagaimana satu kasus ini isunya apa, rule-nya apa, nanti aplikasinya apa. Aplikasinya tabrakan nggak dengan aplikasi yang lain. Nah, ini kita harus running dan walaupun kita bicaranya text planning-nya simple, cuma PPh satu, tapi kita harus hati-hati karena isu-isu ini kan bisa jadi isu yang sudah kita ketahui, isu yang belum kita ketahui, atau isu yang akan kita ketahui akan datang, akan terjadi akan datang. Kita harus antisipasi semua. Jadi metode yang biasa dipakai adalah IRAC ini, menurut saya sih applicable ya untuk menentukan atau untuk men-set up satu strategi tax planning. Ada juga wajib pajak dan beberapa maksudnya gini, tax planning juga nggak bisa juga kita jalankan tanpa jauh-jauh melihat menganalisis lebih dalam terkait kita terkait bisnis kita segala macam. Dengan pendekatan historis aja juga kita bisa tahu atau kita bisa set tax planning terhadap jenis kriteria bisnis kita atau wajib pajak. Tentunya untuk wajib pajak yang sudah lebih dari 5 tahun pasti pernah menghadapi SPDODK, atau misalkan umurnya lebih dari 10 tahun, 20 tahun, pernah mendapatkan pemeriksaan atau ada hasil keberatan, putusan pengadilan. Nah, ini putusan-putusan atau hal-hal ini sebenarnya tax planning buat wajib pajak. Bagaimana wajib pajak ketika dapat temuan itu, kemudian hari menutup temuan itu dengan menyempurnakan dengan menyempurnakan misalkan ya dokumen atau proses. Nah, ini sebenarnya nggak jauh-jauh kalau bicara tax planning, bicara berkaca kepada diri sendiri dulu gitu, bicara pada taxpayer sendiri. Nah, ini yang sangat-sangat saya sering hadapi ketika ini bicara teknis ya. Ketika di 1 tahun pajak ada temuan pajak berupa hasil pemeriksaan, mereka setujui, kemudian hari transaksi itu masih ada, di hasil pemeriksaan atau SPDODK tahun berikutnya mereka tidak setujui dengan alasan manajemen yang lalu menyetujui, manajemen yang sekarang tidak menyetujui. Namun tidak ada improvement atas temuan tersebut, baik dalam menutup secara flow proses maupun menutup secara bukti-bukti atau substansi, sehingga pada tahun berikutnya menjadi lemah. Nah, ini sebenarnya tax planning sama tidak dikerjakan. Ini sering sekali kita temukan di perjalanannya hal tersebut. Uh, Tax planning di PPh Badan, kita langsung bicara. Jadi saya setelah ini nih ada sekitar 25 lebih lah, 25 lebih contoh-contoh tax planning ya. Tapi yang bersifat soft ya, tidak agresif ya. Artinya Bapak Ibu kalau yang bersifat agresif mungkin nanti kita bisa diskusi lebih dalam ya, secara 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 uh, artinya bisa di sini bisa nanti ya. Tapi yang saya tampilkan nanti adalah yang bersifat tax planning yang bersifat soft dan umum dilakukan. Tapi lebih dari agresif itu kita tentunya tidak ya, artinya di forum yang harusnya berbeda lah. Nah, secara umum tax planning pada PPh Badan seperti yang tadi saya utarakan di slide awal adalah bermain pada range tarif. Nah, range tarif ini ternyata di PPh Badan aja sudah ada beberapa range tarif. Bicara PPh Badan, yaitu tarif PPh umum, ini sebenarnya ada lagi ya, PPh 31E ya. Tarif umum 22%. Tarif 31E, sorry, ini ada 50% dari 22%, jadi 11% lah. Tapi maksimum untuk peredaran 4,8. Ada lagi nanti usaha mikro, yang sama juga thresholdnya 4,8, tapi dari penjualan. Ini aja sudah menjadi concern nih, kalau misalkan dari Bapak Ibu, dari kita semua ini jadi concern. Kita mau bermain di mana nih? Kita mau cari planning kemana nih? Artinya kalau pilihannya adalah lebih baik kita set up beberapa perusahaan dan tetap stay di angka yang masih di bawah koridor usaha mikro, why not? Artinya dengan sales beberapa puluh miliar,
tapi kita setup beberapa perusahaan dan tetap jadi 0,5, ya mungkin bisa jadi dilakukan. Atau malah kita bergeser ke arah kirinya lagi. Bisa jadi kita selalu mengenakannya pada 31E dengan tarif 50% lebih lebih rendah, maksimum sampai dengan peredaran 50 miliar ya. Tapi yang hanya kena 31E hanya 4,8 M. Nah, ini celah-celah ini boleh aja kita mainkan gitu, boleh aja kita lakukan ini gitu. Terutama untuk wajib pajak dalam negeri yang tidak terlalu butuh performance perusahaan yang akan diekspos, baik untuk IPO, untuk private placement, atau untuk cari investor. Artinya dia ingin mencari margin atau laba, ya kenapa enggak kalau kita membuat badan hukum yang kecil-kecil aja, kemudian kita masukkan ke beberapa badan hukum itu untuk transaksi bisnis. Ini tax planning di PPh Badan dengan prinsip yang memainkan perbedaan tarif. Kemudian memainkan cash flow, cash basis atau accrual basis. Banyak saya temukan untuk wajib pajak kecil itu selalu berdasarkan cash basis. Walaupun bisnisnya sudah berbisnis trading, berbisnis jasa, tapi tetap dapat cash yang diterima adalah penjualan. Berapa cash yang dikeluar adalah biaya. Sebenarnya kalau kita mau telah lebih lanjut, nature bisnisnya bisa mengakui adanya pengakuan, adanya accrual. Misalkan jasa sudah diserahkan tapi belum dibayar, ya sudah bisa melakukan receivable pada saat itu. Misalkan jasa sudah dinikmati oleh wajib pajak dan dia belum membayar, bisa jadi diakuin biaya. Nah, ini pertama kalau memang asesmennya seperti itu, terutama untuk beberapa wajib pajak yang non besar ya, wajib pajak kecil, sudah boleh nih memainkan cash accrual basis sebagai dasar dalam pembukuan. Kemudian ekstrim juga memanfaatkan revaluasi aset tetap untuk nomor duanya. Jadi aset tetap kita revaluasi, kita naikkan, kemudian hari hasil kenaikan itu, peningkatan kenaikan aset dari sebelumnya menjadi setelahnya, nilainya itu tentunya kan menjadi dasar untuk menjadi dasar untuk depresiasi ke depan. Nah, depresiasi ke depan itu adalah berpengaruh pada PPh. PPh Badan ini kan 22%. Tarif revaluasi misalkan 11%. Nah, 11 kontra 22 ini juga bagian dari tax planning juga untuk masa depan. Tanpa memperhitungkan dimensi waktu ya. Artinya kini kita bayar PPN 11%, kemudian hari kita mendapatkan benefit 22%. Hampir 11% lebih. Cuma bicara dimensi waktu ya ini mungkin sedikit menjadi kendala. Kemudian, nah yang paling sering kita lihat adalah memaksimalkan bukti-bukti transaksi. Jadi seringkali bukti transaksi itu dianggap tidak valid atau tidak benar atau tidak pas atau meragukan bagi fiskus apabila bukti-buktinya itu ya seadanya gitu. Jadi bisa juga Bapak Ibu itu mulai berpikir untuk mengalihkan transaksi cash out bersifat kas dari perusahaan yang selama ini dikeluarkan dan dibayarkan kepada pegawai atau orang internal perusahaan dan dibayarkan kepada pihak lain, kemudian mendapatkan kwitansi, mulai berpikir untuk mengalihkannya kepada perusahaan lain yang memberikan jasa atau apapun, sehingga Bapak Ibu atau kita mendapatkan bukti yang lebih valid, ada transaksi uang keluar dari bank rekening kita ke perusahaan itu, kemudian ada PR, ada PO, mungkin ada agreement juga, dan ini lebih valid untuk menghindari transaksi yang akhirnya tidak menjadi deductible expense. Ini merugikan sekali. Kemudian pemanfaatan PMK 66 ya. Jadi ada beberapa perusahaan yang menanggung benefit in kind pegawai, membayarkan tunjangan macam-macam, dan selama ini tunjangannya langsung dibayarkan dan tidak menghitungnya sebagai penghasilan pegawai atau tidak diikutkan dalam perhitungan PPh 21 pegawai, maka mulai berpikir tunjangan-tunjangan itu semuanya kita masukkan sebagai deductible atau sebagai income dari pegawai yang kemudian hari nanti biaya-biaya tersebut yang menjadi deductible untuk perusahaan. Jadi pemanfaatkan PMK 66 ini sudah sering kami bahas juga ya di beberapa sesi offline ya, tapi kebanyakan offline. Bagaimana mencermati benefit non cash atau benefit in kind menjadi deductible expense. Jadi daripada tidak menjadi deductible, mending kita arahkan menjadi deductible. Namun konsekuensinya kita harus menghitung perpajakannya kepada orang pribadi.
Orang pribadi nanti coba pegawainya kita coba dekati, ya mungkin ada additional income buat mereka, tapi income yang mereka dapatkan tentunya harus lebih rendah dibandingkan benefit deductible expenses yang akan perusahaan atau wajib pajak badan terima. Jadi menjadi celah juga memanfaatkan PMK 66. Kemudian, yang sering-sering sekali ini umur fiskal ini untuk menghindari dispute. Umur fiskal eh, terkait dengan umur fiskal ada beberapa barang-barang atau aset yang dibeli oleh wajib pajak yang bersifat ragu-ragu atau abu-abu, apakah masuk kelas 1, kelas 2, kelas 3, atau bangunan permanen atau tidak permanen. Lebih baik mengajukan ruling atau mengajukan pertanyaan dengan mengajukan permohonan melalui PMK 72 2023. Ini sering sekali ya, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang baru atau perusahaan-perusahaan yang memiliki aset baru dari jenis tertentu. Ini sering jadi kendala mengenai klasifikasi umur aset. Bahaya karena begitu jalan nanti akan menjadi backfire kepada perusahaan ketika dihitung menjadi lebih besar lagi. Maka saya sarankan untuk melihat-lihat PMK 72 2003 untuk lihat kalau misalkan aset kita adalah aset yang ragu-ragu di mana kita ya sebenarnya itu harus kita lihat lagi. Kemudian fasilitas pajak juga menjadi tax planning juga menurut kami. Jadi saat ini ada beberapa aturan mengenai fasilitas pajak baik bersifat DTP ditanggung pemerintah atau bersifat super deduction. Super deduction artinya biayanya bisa diklaim lebih tinggi daripada yang dia keluarkan. Itu ada yang masih valid itu ada PMK 128 tentang vokasi yang mana biayanya itu bisa 200 kali persen diklaim sebagai pengurang pendapatan dari biaya yang dikeluarkan sebenarnya. Nah, ini mungkin untuk beberapa wajib pajak yang sering melakukan pendidikan-pendidikan vokasi harus melihat sini, kita harus mengajukan juga. Kemudian tentang sumbangan, sumbangan ini ada PMK lama juga yang masih valid. Ada beberapa jenis sumbangan-sumbangan itu yang bisa menaikkan super deduction ya, bisa jadi 200% juga nih untuk beberapa uh, wajib pajak. Dan itu bisa dihitung di dalam 1 tahun pajak, walaupun misalkan kita melakukan sumbangannya di tahun 2022, 23, 24, itu bisa dilakukan pengurangan biayanya pada tahun 2022. Jadi ada gap deferred di situ, jadi benefit super deduction ini ya bolehlah diintip-intip untuk digunakan apabila memang fit in dengan jenis bisnis Bapak Ibu. Kemudian super deduction di IKN ya, IKN juga udah ada nih, PP-nya sudah ada, saya udah pernah pelajari PP-nya. Kemudian PMK-nya juga sudah ada. Ya sekarang ya mungkin kita tinggal lihat aja IKN-nya gimana. Jadi pelaku bisnis masih wait and see. China agresif, sangat-sangat atraktif, pajaknya hampir 0%, super deduction-nya tinggi, kemudian fasilitas untuk pertanahan hampir 90 tahun, bisa diperpanjangkan sampai 180 tahun. Ini luar biasa. Mungkin kalau memang 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 ini ya sangat-sangat super lah untuk pemanfaatan fasilitas. Cuma memang masih dilihat lah. Bapak Ibu juga ada pengurangan tagihan pajak itu memang masih valid ya sampai sekarang dan masih bisa itu kita menggunakan hak kita ini untuk melakukan pengurangan denda STP. Pengurangan denda STP ini hak, tapi ada mekanisme dan ada juga diskresi dari negara dalam hal ini kantor pajak apakah mengabulkan atau tidak. Tapi pengalaman kami, saya pernah juga melakukan ini dan ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil atau ditolak. Tapi saya paham beberapa kanwil ya, kanwil kantor wilayah pajak itu ada yang mengabulkan beberapa pengurangan dan ini bisa juga kita tempuh. Tidak melihat angka besar kecilnya ya, artinya kalau memang ada STP bisa diupayakan. Kemudian ada SKB, surat keterangan bebas. Ketika wajib pajak sudah merasa saya sudah akan lebih bayar di akhir tahun karena banyak dipotong PPh 23-nya. Atau saya sudah akan lebih bayar ketika saya PPh 25 yang terlalu besar nanti. Maka boleh mengajukan SKB, permohonan pembebasan pemotongan. Ini juga bisa diatur juga, bisa kita lihatlah di aturan PMK yang relevan. Ini juga tax planning. Nah, di item terakhir, item selanjutnya adalah restructuring dengan nilai buku. Ini peraturan ini masih ada, masih valid. Bahwa kita ketika ingin merestructuring satu perusahaan digabungkan dengan perusahaan lain di bawah pengendalian yang sama, selama ini mungkin dilakukan seperti jual beli biasa.
jual beli. Sedangkan ini nggak melibatkan orang lain, hanya melibatkan satu korporasi dan internal mereka gitu. Dan negara itu memberikan fasilitas PMK 56 mengenai merger atau pemekaran dengan nilai buku. Tapi lagi-lagi ini membutuhkan approval atau membutuhkan persetujuan dari kantor pajak. Tapi bisa dicoba dibandingkan kita melakukan restructuringnya hanya bersifat ya udah jual saham ini jadi saham perusahaan ini dibawa jadi perusahaan ini. Dan ini nanti kalau misalkan kita tidak menggunakan nilai buku, maka nilai pasar yang ditempuh. Ketika nilai pasar, masalah di capital gain potensi. Jadi membayar yang tidak penting, membayar yang tidak seharusnya. Ini harus dihindari dan ini ada fasilitas juga kita harus pakai kalau misalkan ada potensi untuk melakukan merger dalam satu grup mau di merger saja, jangan menggunakan nilai pasar, akan sangat besar impact-nya. Kemudian melakukan skema transfer pricing. Ya, transfer pricing ya sudah wajar ya, kita kita tahu lah ya. Transfer pricing itu bisa dilakukan untuk in border maupun cross border. Jadi kalau kita bicara transfer pricing bukan untuk perusahaan asing aja, perusahaan luar negeri gitu. Indonesia sama perusahaan asing luar negeri. Enggak, Indonesia sendiri bisa menerapkan skema transfer pricing dan aturannya sudah jelas. Kita juga punya aturan yang menggawangi motif-motif transfer pricing lewat PMK yang baru ya, PMK gabungan yaitu PMK 172 2023 yang menggabung beberapa peraturan-peraturan transfer pricing sebelumnya. Juga OECD TP Guidelines itu mengatur. Nah, ini sedikit ilustrasi. Nanti mungkin karena keterbatasan waktu ya, nanti kita bisa bahas bagaimana skema transfer pricing itu dijalankan dari satu grup company konsolidasi dari angka laba bersih 1,4 setelah transfer pricing dilakukan menjadi 1,5. Ini bisa bisa dilakukan juga gitu dengan skema-skema transfer pricing. Skema pendanaan tadi tim kapital yang tadi saya bahas di atas, tim cap juga menjadi planning juga nih buat buat wajib pajak. Dibandingkan menaruh sebagai equity, lebih baik saya menaruh sebagai pinjaman. Di situ nanti ada income, di sini ada expense. Nah, perusahaan yang membutuhkan expense tentunya akhirnya at the end adalah menurunkan tarif pajaknya. Ini juga menjadi uh, pilihan juga. Jangan menaruh seluruhnya sebagai equity sehingga tidak ada biaya di situ. Tapi kalau misalkan equity sesuai dengan aturan tingkat, sisanya adalah loan, maka loan itu bisa menjadi pengurang. Kemudian hari equity yang kita punya seharusnya disetor bisa kita putar atau bisa dijadikan benefit untuk bisnis yang lain. Juga yang sering juga itu memanfaatkan kompensasi rugi fiskal. Kita menganut bahwa rugi dalam 5 tahun itu masih bisa dikompensasikan kepada keuntungan di tahun yang akan dinikmati. Artinya kalau tahun ini untung dan memiliki kerugian 5 tahun ke belakang, maka tahun ini punya potensi untuk belum bayar. Karena kita masih mengakomunikasikan rugi-rugi sebelumnya terhadap keuntungan kita saat ini. Nah, ini ilustrasi juga ya, bagaimana oh, boleh-boleh aja kita men-skipping. Seandainya satu wajib pajak grup memiliki dua PT, yang satu PT ini selalu rugi dan memiliki kompensasi yang panjang di masa lalu, loss-nya. Kemudian punya PT satu yang profit, kemudian dengan sinergi yang sama, dengan bisnis yang sama, tentunya dengan diikuti dengan ketentuan hukum, misalkan menambahkan NIB untuk perusahaan-perusahaan yang rugi. Bisa di-skipping, bisa dipindahkan margin atau bisnisnya kepada PT-PT yang rugi. Sehingga menggunakan tax loss-nya dulu, memindahkan penjualan kepada PT tersebut, menggunakan tax loss-nya dulu, kemudian setelah itu bisa menggunakan tax loss sehingga tidak ada pembayaran pajak, itu menjadi efektif secara grup. Secara grup bisa jadi lebih efektif. Asal dijalankan dengan memperhatikan sisi formal legalitas dan ketentuan hukum. Ketentuan hukumnya lebih ke arah undang-undang PT maupun secara uh, aturan penanaman modal. Nah, ini kita harus aware. Ini juga tax planning. Tax planning PPN itu ya biasa kita menentukan faktur pajak keluaran, faktur pajak masukan, bisa digeser. Kemudian keluaran juga bisa juga kita atur, jangan dikeluarkan keluarannya hari ini, pajak keluaran kita keluarkan bulan depan. Tentunya harus memenuhi kriteria seperti BST yang bisa kita support untuk mensupport kapan terbitnya faktur. Faktur pajak masukan juga masih bisa digeser-geser dengan koridor 3 bulan. Artinya kalau bulan ini kita
masih kelebihan bulan depan kemungkinan bayar, lebih baik kita skip, kita pindahkan kreditnya ke bulan depan. Yang paling sering juga kontrak full atau reimbursement. Jadi untuk beberapa tipikal bisnis yang sangat yang memiliki kriteria cost plus margin. Nah, cost-nya itu apa kita harus analisis apakah cost ini cost reimbursement atau bukan. Kalau emang cost reimbursement, bikinlah perjanjian sebagai reimbursement. Sehingga reimbursement ini menurut PPN tidak objek untuk PPN. Ini benefit juga buat company. Tidak objek PPN, tentunya kita harus memenuhi kriteria peraturan-peraturan yang lain kait yang memenuhi kriteria reimbursement. Tapi harus dipikirkan kontrak full atau reimbursement. Kalau kontrak full seluruhnya adalah objek PPN dan objek juga pemotongan PPh 23 atau misalkan jasa. Tapi kalau reimbursement aja dari margin, ini juga tax planning dan kita harus urus. Nah, pemanfaatan fasilitas PPN. Fasilitas PPN bisa berupa KIT atau bisa berupa uh, bounded zone, macam-macam. Ini harus diikuti juga dengan kriteria bisnis ya. Jadi nggak bisa juga kita mengajukan KIT tapi kita bisnisnya normal biasa. Kemudian juga ada fasilitas PPN, pemberian properti dibebaskan masih valid sampai tahun 31 Desember 2025 sampai dengan 22 M, sampai dengan 2 miliar masih bebas. Kemudian ada juga pengembalian pendahuluan PPN atau refund tanpa pemeriksaan. Ini masih valid juga. Sampai dengan sekarang saya beberapa kali juga berhasil juga bersama teman-teman untuk membantu klien merestitusi yang kecil-kecil yang di bawah 1 M. Ini bisa per bulan ya, bisa per bulan tanpa pemeriksaan dan 1 bulan assessment kemudian cair. Ini juga bagian dari tax planning juga nih. Sayang uang lama-lama kita taruh di sana, lebih baik kita tarik. SKB PPN ini juga sering juga ya bahwa SKB PPN juga sangat sangat krusial nih kita harus bicara SKB PPN sebagai tax planning. Ini sangat 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 besar biayanya kalau kita impor barang kemudian kita bayar PPN, kemudian hari PPN kita restitusi, butuh waktu, butuh tenaga dan butuh proses, kadang juga butuh compliance cost juga meng-hire konsultan. Lebih baik kita atur untuk mendapatkan surat keterangan bebas ketika importasenya belum dilakukan. Sebenarnya kalau kita lihat di PMK-nya ini juga hampir tidak eksklusif ya. Artinya seluruh wajib pajak juga bisa memenuhi ini dan bisa mendapatkan fasilitas bebas bea masuk atau bebas PPN. Seperti di pasal 3 nih, A nih, paling sering kita menggunakan A nih, mesin peralatan pabrik yang berupa kesatuan dalam keadaan terpasang atau dilepas yang bisa digunakan untuk pekerjaan ke depan gitu. Nah, ini sering kita melakukan membantu klien itu untuk mendapatkan SKB dengan dalil 3A ini. Kalau yang lainnya mungkin lebih spesifik terhadap beberapa industri ya. Tapi yang 3A ini lebih general. Ya, pabrik-pabrik ya, import mesin itu bisa kita gunakan aturan ini untuk menghindari PPN. Uh, Mungkin sekarang saya coba bergerak kepada planning pada PPh Potput. PPh Potput ini bisa bicara PPh Potput orang pribadi, bicara badan hukum ya. Ini ya ini korelasi sama dengan atas ya. Ketika kita membayar jasa kepada seorang ekspertis di satu perusahaan, misalkan kita meng-hire expert untuk melakukan jasa kepada perusahaan kita, dan dia memberikan tawaran untuk menggunakan pribadinya sebagai vendor, tetapi dia menginginkan nilai bersih, maka menurut kami ya, coba ditawar, apakah orang tersebut atau expert tersebut bisa nggak mengalihkannya kepada badan. Karena tarif pajak PPh pribadi itu lebih tinggi daripada PPh badan untuk pemotongannya. Misalkan dalam keadaan net ya, keadaan saya nggak mau tahu nilai segini saya terimanya. Maka ketika dia menawarkan sebagai orang pribadi, invoice dari orang pribadi, maka kita akan menanggung pajak lebih besar dibandingkan dia menggunakan badan atau badan hukum. Coba dialihkan ke situ. Ini juga bagian tax planning output. Kemudian juga yang sering digaungkan juga DPLK atau lembaga pensiun. Ini juga tax planning juga. Artinya ketika kita membuat uh, proyeksi post employment benefit ketika tidak memiliki DPLK, tentunya kan yang ada di situ hanya accrual atau provisi. Nah, provisi itu kan pasti dari sisi PPh badan menjadi koreksi fiskal karena sesuatu biaya yang belum pasti. Namun apabila perusahaan itu menyetorkan
nyata memang melakukan penyetoran atau mengengage lembaga pensiun dan menyetorkan uangnya kepada lembaga pensiun, maka actual jadinya. Expense-nya ada expense actual. Nah, expense actual ini boleh sebagai biaya pengurang biaya fiskal. Dibandingkan tadi tidak menyetorkan tapi mengakui biaya bentuknya ada provisi hanya menghitung, dicadangkan dimasukkan ke buku. Ini versus bayarkan langsung. Ini PPh Badan juga menjadi saving, di orang pribadinya juga sebagai karyawan menjadi benefit juga. Karena ketika uang itu dibayarkan menjadi gaji atau itu ya ada selisih tarif. Tapi kalau ketika nanti dia mendapatkan benefit melalui pesangon, ya itu menjadi benefit karena tarif pesangon lebih kecil dibandingin tarif orang pribadi tertinggi. Jadi kecenderungan saya sebagai orang pribadi misalkan ketika ditawarkan mau ikut DPLK, kemudian ada skema dari saya secara pribadi harus dipotong misalnya 3%, 4%, itu lebih baik. Saya berkurang penghasilannya sekarang, namun pajak saya kecil, dan penghasilan saya berkurang sekarang, at the end nanti akan menjadi aset bagi saya ketika saya pensiun atau pesangon, dan itu saya ambil ketika nanti di satu waktu, tapi dengan tarif pajak lebih kecil. Jadi lebih baik saya sekarang lebih prihatin, dikurang untuk bayar lembaga pensiun, tapi at the end nanti kita terima uangnya dengan full, dengan tarif pajak lebih kecil. Ini skema ini juga udah banyak ditawarkan ya untuk beberapa wajib pajak. Tax treaty ya, tadi di awal sudah saya sebutkan bahwa tax treaty kita ada spesial tarif lah dalam treaty itu. Misalkan ada untuk beberapa biaya yang tidak aktif seperti bunga, royalti, manajemen fee itu turun kalau di tarif treaty-nya bisa jadi 10, 15. Ini kan bisa jadi celah merubah transaksi kepada negara-negara yang memiliki treaty dengan Indonesia dibandingkan dengan negara yang tidak memiliki treaty dengan kena tarif besar 20%. Juga ada skema reimbursement, cost sharing. Jadi ini juga jangan dianggap enteng juga. Jadi setelah beberapa kali kami cermati, wajib pajak itu sebenarnya mendapatkan biaya dari grupnya dia adalah bentuknya cost sharing. Artinya aktual cost yang dikeluarkan oleh grup untuk kepentingan-kepentingan anak-anaknya, dia talangin, kemudian dia sharing dibagi berdasarkan kriteria tertentu kepada anak-anak seluruhnya. Ini cost sharing ini sebenarnya tidak ada margin buat mereka. Alangkah baiknya misalkan cost sharing itu di state langsung sesuai dengan aturan yang berlaku, ya di share. Dengan cost sharing tidak ada pemotongan PPh 26 karena bersifat reimburse. Nah ini sering juga akhirnya membayar PPh 26 yang nggak penting. Atau malah ya, kemudian hari jadi sengketa transfer pricing atas manajemen fee atau teknik atau biaya-biaya fee lain yang tidak penting. Sebenarnya itu adalah reimbursement atau cost sharing. Dan ini sering banget di bidang IT. Di bidang IT sering saya temuin itu sebenarnya reimburse dan jelas pembagiannya berdasarkan kepala dan jelas juga tidak ada margin. Nah, ini lebih baik skemanya langsung di state aja sebagai skema reimburse sehingga tidak ada pajak di situ. Nah, kita juga harus paham ya, walaupun kita sudah men-set up, misalkan ada transaksi transfer pricing, kita harus juga paham juga nih. Sekarang ada PMK 172 yang bicara namanya substansi test, ada preliminary test, jangan kita lewatkan. Ini uh, harus kita cermati juga tuh PMK 172. Yang paling ini juga sering juga dan ini sangat umum juga Bapak Ibu mungkin sudah paham juga bahwa CV, persekutuan perdata atau komanditer atau yang tidak firma yang tidak terbagi modalnya atas saham-saham itu penghasilan yang bisa ditarik dari PT CV itu sebagai prive dan tidak sebagai objek pajak bagi pemiliknya. Nah, ini eh, beberapa beberapa praktisi-praktisi, terutama praktisi-praktisi expert atau biaya apa namanya sebagai orang orang pribadi menjalankan usaha bebas, boleh dipilih sekarang, boleh udah melirik menggunakan CV atau firma. Di sini akan mendapatkan benefit karena CV firma itu tarif maksimumnya 22%. Sedangkan kita sebagai orang pribadi menjalankan konsultan misalnya, itu bisa terancam maksimum layarnya 35% di atas 5 miliar. Ini kan jadi besar tarifnya. Nah, ini bisa juga dicoba di skipping atau dipindahkan menjadi ke CV. Jadi nanti kita ambil uangnya dari CV. Kita mengambilkan benefitnya dari CV. Kemudian norma juga ya. Ya norma juga banyak yang dilupakan juga bahwa untuk industri untuk pengusaha-pengusaha tertentu orang pribadi
masih ada aturan-aturan menganut norma. Jadi kita dulu penghasilan full kita itu dikurangkan dulu berapa persen, baru itulah penghasilan bersih. Ini aturan norma, dan ini norma ini masih berlaku sampai dengan sekarang, dan bisa diintip-intip juga untuk terutama untuk orang pribadi pebisnis, entah itu pemilik hotel atau petani atau distributor atau apa, boleh memilih untuk menggunakan norma dibandingkan menggunakan penghasilan pencatat apa pembukuan atau mal penghasilan yang tidak dicatat, tidak dibukuin, langsung kita masukin aja penghasilan sebagai seluruhnya sebagai income. Ini bahaya. Juga untuk orang pribadi itu memaksimalkan PTKP. Jadi memang sangat dipahami bahwa PTKP ya bersifat ada hubungan darah ya. Tapi peraturan juga masih bisa memungkinkan bahwa PTKP juga bukan yang ada hubungan darah, namun kita adopsi misalkan. Ya kita maksimalkan aja PTKP kita sampai dengan maksimum. Memang sih untuk beberapa wajib pajak tidak terlalu efektif ya karena PTKP kita masih kecil ya. Ya, mudah-mudahan ke depan PTKP akan dinaikkan oleh pemerintah sehingga pajak lebih kecil untuk pajak, pajak orang pribadi. Namun memaksimalkan PTKP merupakan satu tax planning juga. Ini memaksimalkan PMK 66 sudah dibahas tadi di atas, bisa juga itu dipilih sebagai kriteria untuk kita melakukan pengurangan pajak. Kemudian juga ada permohonan untuk menggunakan tarif P UMKM agresif sampai dengan 500 juta penghasilan 0% tidak pajak, sampai dengan 4,8 kena 0,5. Ini juga bisa untuk beberapa wajib pajak yang menjalankan usaha bebas, coba menggunakan tarif ini sangat agresif dan sangat baik. eh Paling itu Pak Sobur, saya kembalikan ke Pak Sobur untuk sesi selanjutnya. Menurut saya paparannya sudah komplit. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Indra atas pemaparannya yang luar biasa sekali. Ini daging ya Bapak Ibu ya. Menurut saya daging banget ilmu buat kita, entah itu kita orang pribadi, pengusaha, atau kita sebagai pemilik perusahaan. Ini planning eh, menurut saya penting banget ya buat Bapak Ibu sekalian. Nah, kita lanjut ke sesi selanjutnya tanya jawab antara peserta dan narasumber. Ini pastinya di room chat udah banyak banget pertanyaan. Cuman kita coba prioritaskan dulu yang raise hand Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang raise hand boleh langsung klik menu raise hand-nya biar bisa langsung tanya jawab ke narasumber. Oke, boleh Bapak Ibu yang mungkin sudah komen di chat, silakan raise hand untuk mengajukan pertanyaannya kembali. Atau kalau memang nggak ada pertanyaan kita tutup ini. Selesai ya acaranya. Oke nih Bu, Ibu Susan Aprianti. Monggo Bu dinyalakan kameranya, perkenalkan sesimpelnya nama dan domisilinya. Halo, selamat siang Bapak, Ibu. Terima kasih untuk materi yang telah disampaikan, sangat menarik ya. Saya mau tanya, saya Susan dari PT Marsindo Konsul Prima, daerah Jakarta Selatan. Saya mau tanya Pak, jika saya pernah dapat surat SP2DK dan setelah pemeriksaan dikenakan perhitungan koreksi fiskal dan harus membayar PPh badan lagi, laporan keuangan perusahaan saya ini sudah teraudit. Nah, apakah setelah pemeriksaan SP2DK tersebut perlu merubah laporan auditnya? Terima kasih sebelumnya. Oke, baik Ibu Susan, terima kasih atas pertanyaannya. Ini cukup menarik ya. Untuk narasumber dipersilakan. Jadi ketika udah dapat SP2DK, mungkin udah kena kurang bayar, terus dapat pemeriksaan lagi. Nah, bagaimana dengan audit reportnya atau laporan keuangan? Perlu diubah atau seperti apa? Monggo Pak Indra. Ya, tentunya relevan pertanyaan kepada auditor. Eh, Biasanya auditor itu akan mengakses apakah temuannya bersifat signifikan atau material. Ketika material, tentunya ada kesalahan atau ada kecenderungan kesalahan pada saat penyajian perpajakan atau catatan perpajakan di audit report tersebut. Maka sebagai auditor yang baik, menyadari hal tersebut, bisa mengajukan untuk melakukan restatement. Namun, seringkali kita hadapi bahwa auditor itu merasa bahwa perpajakan adalah item yang mungkin bisa berubah. Akhirnya
hanya cukup untuk mendisklosnya menjadi catatan di tahun audit audit tahun berikutnya. Di audit tahun berikutnya menjadi catatan aja bahwa untuk tahun sebelumnya sudah dilakukan SPDODK atau pemeriksaan yang hasilnya adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini, tanpa merubah audit report sebelumnya. Tapi tentunya ini balik lagi sebagai auditor juga kita lihat masing-masing kantor akuntan ya. Jadi bagaimana mereka melihat materiality, mengakses materiality, tentunya itu bagian dari diskresi masing-masing auditor. Tapi biasanya sih dimasukkan sebagai catatan aja, Bu. Dan tidak harus diubah laporan auditnya. Biasanya seperti itu. Baik, Bu Susan, insya Allah terjawab ya pertanyaannya. Cukup restatement berarti di audit report selanjutnya. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya dari Pak Windu Kajati. Monggo Pak, dinyalakan kameranya, perkenalkan sedikit nama dan domisili atau perusahaannya. Ya, selamat sore. Terdengar ya, Bapak? Ngeran, Pak Oke, Windu. terdengar jelas, Pak. Ya, selamat sore, Bapak. Saya dari PT Actavis, perusahaan farmasi. Mungkin dalam momen hari ini saya ingin bertanya kepada Pak Indra ya terkait dengan tax planning and extraction. Tadi salah satunya adalah terkait cost sharing, di mana di sini informasinya bahwa untuk cost sharing ketika memang secara implementasi itu adalah berupa reimbursement, ini kan tidak menjadi subjek PPh 26 Pak ya. Dan kita tahu kalau di PMK 172 terbaru kan memang untuk intercompany transaction ini menjadi bagian yang diplototi oleh kantor pajak. Nah, ketika berubah menjadi reimbursement Pak, secara agreement kita sesuaikan, apakah akan ada resiko terhadap koreksi primer sehubungan dengan konstruktif dividen? Karena seakan-akan ini kan adanya konstruktif dividen terselubung profit shifting walaupun kita bayarnya tidak langsung ke ultimate parent company ya, tapi ke dalam satu intercompany transaction yang intercompany legal entity yang sama. Karena ketika masuk ke ranah konstruktif dividen, ada resiko koreksi PPh badan 22%, PPh 26 juga 20% plus mungkin PPN JLN. Nah, ini resikonya seperti apa? Mungkin itu dulu saja Pak Indra ya. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Windu. Pertanyaan terkait dividen terselubung. Ini memang sering banget terjadi ya sebenarnya. Oke, untuk tahu detailnya, monggo silakan Pak Indra untuk dipaparkan. Ya, halo Pak Windu. Udah lama nggak ketemu ya. Ya, siap. Jadi nggak mudah juga ketika saya ngomong, ketika saya nulis atau ngomong bahwa reimbursement itu menjadi strategi tax planning. Nggak mudah juga. Kita harus ikuti dengan agreement-nya, ikuti dengan dokumen-dokumen pendukungnya. Nah, pengalaman saya yang sangat mudah untuk dilakukan seperti itu adalah IT. Yang pengalaman saya ya, tapi bisa juga di expense line ini. Ada contoh klien saya itu IT-nya mereka langsung engage kepada perusahaan, saya nggak sebutkan perusahaan ERP ya, ERP IT besar. Di situ dimention bahwa di biaya IT itu di engage di kantor pusat, kemudian nanti charge itu akan dirembes ke kantor pusat berdasarkan pemakaian yang ada di anak-anak. Nah, ini sangat sangat jelas bahwa ini reimburse. Seandainya itu diberikan kepada DJP atau otoritas pajak, bunyi kontrak antara kantor pusat dengan penyedia jasanya seperti itu, jelas bahwa ini reimburse. Ya, meskipun agreement-nya antara kantor pusat dengan penyedia jasanya. Jadi balik lagi, memang ketika kita mau mendisklose itu berat buat kita, karena kita harus membuktikan juga antara kontrak kantor pusat misalkan dengan penyedia jasa sebenarnya, atau kantor pusat ketika dia memiliki biaya sendiri atau memperoleh dengan biaya sendiri, dia juga harus punya dasar penghitungan biaya-biaya tersebut, cost-nya dari mana, expense apa, berapa, aktualnya berapa, kemudian agreement-nya. Ini agak berat juga ya memang, terutama untuk beberapa kantor pusat atau uh, headquarter yang tidak mau disclose atau tidak mau pusing terhadap hal ini. Jadi tentu harus kita ikuti dengan agreement. Setidaknya kita harus memiliki kontrak dasarnya atas biaya tersebut untuk membuktikan ini reimburse. Nah, bisa jadi potensi nggak ketika kita udah disclose reimburse, expense-nya itu akhirnya dikoreksi balik lagi ke PPh 26, jadi masuk lagi kalau memang itu expense nggak ke PPN ya kalau expense. Tapi kalau misalkan revenue ke PPN, bisa aja Pak Windu. Dan ini penafsiran ya, balik lagi penafsiran.
Tapi strong lah, menurut saya sih strong. Kalau kita memiliki evidence kuat bahwa ini reimburse dari sananya, dari penyedia jasanya seperti ini agreementnya dicas berdasarkan actual kepala misalkan, atau apapun ya jenisnya misalnya jasa lain. Ya why not, kita harus keras juga ya kalau kayak begitu ya. Tariklah dari abu-abu menjadi hitam atau putih, udah itu aja. Nah begitu kita juga nggak support dengan dokumentasi, ya balik lagi dia akan menarik lagi menjadi abu-abu. Apakah ada substansi benefit di situ, ada nggak legalitas di situ. Kalau itu nggak ada, ya dianggap biaya, bukan biaya daerah, bukan biaya lokal, tapi biaya kantor pusat itu. Benefitnya adalah benefit headquarter benefit, bukan bukan local benefit. Ketika headquarter benefit, maka biaya dianggap sebagai dividen. Dividen terselubung kena macam-macam, ke badan dikoreksi. Harusnya kan dividen sebenarnya nggak kena ke badan. Dividen adalah bagian dari return earning sebenarnya kan. Cuman karena terselubung, akhirnya koreksi expense. Balik lagi kena PPh 26. Belum lagi nanti ada secondary yang mungkin bisa ke PPN kalau untuk hal lain. Kurang lebihnya begitu Pak Windu. Jadi emang bisa aja jadi dispute. Oke, semoga terjawab ya Pak Windu atas pertanyaannya. Kita lanjut next pertanyaan dari Bu Anis Noviana. Monggo Bu, waktu dan tempat dipersilakan diperkenalkan dirinya. Ya, selamat siang Pak. Saya Anis Noviana dari Luar. Pak, ini saya menanyakan, ini kan di sini kami ada SPDODK ya terkait bunga pinjaman yang dapat dibayarkan sesuai dengan SM46. Nah, di sini biaya bunga pinjaman itu yang kami terima, biaya atas bunga pinjaman itu sebenarnya tidak kami depositkan kalau di aturan kan itu deposita kan harus depositakin, maka dihitungkan saldo rata utang sama depositonya itu akan dipresentasikan berapa biaya bunga yang boleh dibiayakan. Nah, pertanyaan di sini bagaimana cara pembuktian bahwa biaya bunga ini kami tuh tidak melakukan deposito, tetapi biaya bunga tersebut sebenarnya kami gunakan untuk operasional dan pembangunan gedung, uh, pembangunan gedung gitu Pak. Gimana cara untuk pembuktian agar tidak kena koreksi SPDODK dari AR-nya Pak. Dan satu lagi Pak, izin mau menanyakan terkait private yang CV, itu kan berarti kan di PPh badan itu tidak dikenakan, diperbolehkan. Tapi untuk di pengakuan di orang pribadinya itu berarti diperhitungkan di SPT tahunan atau gimana Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Anis atas pertanyaannya. Kita persilakan Pak Indra untuk memaparkan jawabannya untuk bunga SE46 ya. Ya, saya nggak mendahului ini ya Bu ya. Kita harus lihat juga lebih detail. Tanpa mendahului sih, sekarang ini kemana sih sebenarnya instrumen instrumen yang paling bisa dipakai kalau kita memiliki kelebihan kas? Pertanyaan satu ya. Kemudian siapa sih yang nggak boleh berhutang dalam berbisnis saat ini? Pertanyaan kedua, ada nggak aturan-aturan yang melarang secara undang-undang pajak yang nggak boleh berhutang ketika memiliki uang gitu? Nah sebenarnya aturan ini seharusnya udah dicabut udah lama ya, karena ini aturan ini kan sangat 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 aturan yang sangat jadul ya, di mana pada saat itu spread margin lending margin dengan spread tabungan atau deposito itu sangat besar, sehingga orang cenderung untuk lebih tidak aktif berbisnis, lebih baik uangnya ditaruh di bank, kemudian dia minjam juga, setelah minjam dia taruh di bank dan silent, nggak berbisnis. Ini sebenarnya kan motif-motifnya sudah nggak ada lah, ya hampir nggak ada ya sekarang ini kan sudah lending margin, margin pinjaman dengan rate margin dengan rate itu sudah sangat jauh. Cuma ini tools ini masih masih berlaku dan masih sering sering sekali dijalankan untuk SE46. Ketika kita punya bunga pinjaman, kemudian kita juga punya bunga deposito, kita suruh suruh hitung ulang berapa yang harus bisa dibiayakan bunga banknya atau pembayaran bunga banknya. Pembuktiannya sederhana. Kita harus membuktikan bahwa uang yang kita punya dari deposito adalah ekses dari kelebihan satu bisnis. Misalnya gini, kita mengutang 5 miliar.
untuk menjalankan usaha yang menghasilkan profit dalam setahun 1 miliar. Nah, 1 miliar hasil profit dari kita berhutang 5 miliar, 1 miliar ini kita masukin sebagai deposito. Jadi kecenderungan bahwa hutang itu lebih tinggi daripada deposito adalah seharusnya dalam keadaan normal itu perusahaan yang sehat seperti itu. Jadi pastinya depositonya dia lebih rendah daripada bank, hutang bank. Nah, kita tinggal buktikan bahwa uang yang saya depositokan bukan uang dari hasil loan. Ya pasti dong, kita nggak mungkin dong kalau kita punya akses uang money kita taruh dia di saving biasa. Atau kalau misalkan perusahaan agresif, ya udah saving aja kita pindahin ke instrumen-instrumen lain yang lebih 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 risk tapi profitable. Ya, tapi kan tergantung dari perusahaan masing-masing. Tapi banyak perusahaan yang bilang, ya udah deh saya ke deposito aja dah daripada pusing-pusing lebih aman. Nah, ini nggak adil juga ketika misalkan ternyata nggak jauh jauh loh antara loan saldo pinjaman dengan saldo saldo depositonya. Ya, ini tidak bisa membuktikan bahwa uang yang kita depositoin adalah uang dari pinjam. Jadi tanpa melakukan hal apapun, kita pinjam uang dari bank, uangnya langsung kita depositikan lagi ke bank, sehingga ada selisih rate. Selisih rate itulah yang kita mainkan gitu untuk benefit kita. Itu yang pajak nggak mau ya, dikoreksi oleh pajak. Tapi kan saat ini udah hampir sulit. Nah, saran saya, Bapak Ibu bikin secara detail perhitungan. Loan yang didapatkan itu untuk satu bisnis siklus menghasilkan rate sekian, profit sekian. Profitnya inilah ketika dikumpulkan, itulah hasil itu yang ada sekarang di deposito sebagai excess, uang excess. Ini syukur-syukur bisa mengurangi saldo rata-rata yang dia duga gitu. Jadi deposito ibu bisa jadi sebagian adalah deposito yang memang dari loan, tapi sebagian besar depositonya ada bagian dari bisnis. Ya kita bisa upayakan atau kita bisa usahakan saldo itulah yang nggak masuk sebagai perhitungan saldo rata-rata dari deposito, sehingga akhirnya nggak dihitung ulang, nggak ditimbang ulang sebagai pengurang dari biaya biaya bunga. Itu aja. Karena menurut saya hampir nggak mungkin sih sekarang ini punya motif eh, pinjam ke bank, kemudian langsung kita store ke bank sebagai deposito. Marginnya apa rate-nya juga udah beda, minjem rate-nya mungkin sekarang 8%, BI rate-nya 8%, 9%. Deposito rate-nya 5%. Masa ya kita mau pinjam dengan uang kemudian kita depositokan. Nah, maka dengan itu berarti kan kita rugi dong. Kita mensupport bank dong. Lebih baik kita putar uang untuk yang lain itu yang bisa dapat margin lebih besar. Itu aja Bu. Jadi mungkin harus benar-benar strict Ibu kumpulkan data profitable-nya dari loan itu, yang kalau misalkan loan itu dedicated untuk project, ya project itulah. Atau kalau misalkan loan itu untuk satu perusahaan, ya tinggal dilihat. Syukur-syukur loannya adalah loan lama yang sudah pernah kita assess berapa margin normalnya, kemudian uang itu kita kumpulkan jadi deposito. Nah, deposito itu harus dikeluarkan sebagai bagian dari kalkulasi apa? Kalkulasi rata-rata. Paling penting itu. Mudah-mudahan menjawab. Ada pertanyaan kedua tadi ya dari Bu Anis juga, Pak. Kedua tadi ya terkait dengan orang pribadi tadi yang pakai itu ya benefit itu ya. Ya, jadi memang konsekuensinya seperti itu Bu. Jadi kalau misalkan kita mau masukkan sebagai benefit in kind, maka dihitung pajak di orang pribadi. Orang pribadinya itu akan mendapatkan atau menghasilkan perhitungan pajak yang lebih besar daripada sebelumnya. Itu konsekuensi. Namun selisih antara kenaikan tarif orang pribadi dengan benefit yang bisa dicapai perusahaan pada PPh badan, itu tax planning-nya di situ. Nah, tinggal bagaimana manajemen approach, ya sekarang saya hitung di pajak kamu, ya mungkin ada kompensasi dengan menaikkan gajinya, tapi perhitungan terakhir harusnya pro kepada benefit kepada PPh badan. Seandainya nggak ada benefit, ya lebih baik. Tapi aturan juga udah menyatakan bahwa benefit in kind adalah bagian dari penghasilan yang harus dihitung di PPh orang pribadi. Jadi sebenarnya bukan pilihan juga ya dalam dalam melihat aturan ini udah bukan pilihan juga nih. PP PP 55 ya, PP 55 PMK 66. Gitu, Bu. Baik Bu Anis, semoga terjawab pertanyaannya ya. Sehat selalu Bu Anis. Kita lanjut yang selanjutnya Pak Harvia.
Monggo Pak, nyalakan kameranya, perkenalkan dirinya dan asalnya. Pak, Pak Harfi. Pak Harfi atau Bu Harfi ada di tempat? Kalau nggak ada, kita lanjut yang selanjutnya. Oke, nggak ada ya Pak Harfi ya. Kita lanjut, tunggu travel. Saya nggak tahu nih tunggu travel nih Bapak atau Ibu. Silakan Pak. Tunggu travel, nyalakan kameranya dan ajukan pertanyaannya. Nggak ada juga. Kita skip dulu ya. Kita lanjut yang nextnya. Pak Rahmat Burhamzah. Monggo Pak, nyalakan kameranya. Perkenalan sepintas asal dan perusahaannya. Oh, Bu Harfi nongol ya. Nanti Bu Harfi ya, setelah Pak Rahmat ya. Ya, halo Pak, perkenalkan nama saya Rahmat. Saya bekerja di PT Oksi Manajemen di Makassar, Pak. Oke, Pertanyaan jauh. saya, ya, pertanyaan saya, Pak, kan perusahaan kami ini biasanya bekerja sama dengan rumah sakit atau klinik, Pak. Perusahaan kami memiliki polirehab di kita nebeng di rumah sakit, mendirikan polirehab. Nah, nantinya ketika ada klaim BPJS masuk, itu tidak langsung masuk ke rekening perusahaan kami, Pak. Melainkan itu masuk ke rekening rumah sakit dulu. Ya. Jadi nantinya rumah sakit akan sharing profit ke perusahaan kami. Namun, eh, kata rumah sakit tempat kita bekerja sama itu, pada saat di-sharing eh, profitnya ke perusahaan kami, katanya itu harus ada PPh tiga di situ. Jadi katanya harus dipotong PPh tiga atas jasa manajemen. Nah, eh, permasalahannya adalah jumlah pendapatan kami dalam 1 tahun itu sudah 4,8 miliar lebih. Otomatis kami harus dikenakan PKP, dikenakan wajib memungut PPN, Pak. Nah, sementara kan untuk jasa kesehatan itu non JKP, Pak. Nah, kira-kira bagaimana untuk mensiasati itu, Pak? Oke, Pak Rahmat, terima kasih atas pertanyaannya. Kayak saya pernah dengar deh pertanyaan ini. Terkait sharing profit ya antara rumah sakit dan Ya, perusahaan Bapak. Oke, Pak Indra. Waktu sudah tepat kami Kak, persilakan. kalau terkait PPN, Bapak bisa bawa itu undang-undang HPP, kemudian kasih ke rumah sakit, bahwa Bapak bagian dari jasa rumah sakit, jasa medis, di situ PPN-nya tidak ada, ya tinggal dikasih. Ini sampai berapapun nilai penjualan saya tidak menjadi objek, ya. Tapi balik lagi nih, kalau saya sih tanpa tanpa mendahului ya, saya berasumsi bahwa memang PT Oksi ini eh, pure sebagai health provider ya, provider kesehatan gitu ya. Tadi tidak maksudnya di dalamnya itu mungkin jasanya bahwa berikan jasa kesehatan, tapi mungkin tidak sinkron dengan NB-nya. Tapi asumsi sama lah. Itu bisa bisa diargumentasi ke rumah sakit atau klinik itu. Bahwa saya juga bagian sama dengan Bapak Ibu yang ada di rumah sakit itu. Saya menjadikan jasa kesehatan berupa polirehab. Ini bisa juga dikasih ke mereka. Polirehabnya juga polirehab yang tidak bersifat estetik. Ini kan polirehab mungkin bersifat benar-benar recovery gitu ya. Nah ini memenuhi klasifikasi. Lain halnya misalkan bersifat estetik, ya mungkin abu-abu dan cenderung lebih jasa yang bisa kena pajak kalau itu untuk PPN ya, untuk jasa yang kena PPN. Kemudian tadi PPh tiga. Nah saya nggak paham juga. Mungkin nanti juga bisa dielaborasi. Apakah ketika biaya tersebut di charge terlebih dahulu dari rumah sakit kepada BPJS, kemudian setelah BPJS membayar kepada rumah sakit, kemudian rumah sakit mendeliver atau membayar kepada Bapak Ibu dengan mengurangi, artinya ada marginnya rumah sakit di situ. Kalau memang iya ada marginnya rumah sakit tersebut, itu bisa memenuhi. Setidaknya margin rumah sakit tersebutlah yang kena objek PPh tiga. Jadi eh, eh, misalkan Bapak Ibu dari biaya dari jasa selama sebulan misalkan mencharge rumah sakit atau mencharge BPJS 1 miliar. Kemudian turunlah dari rumah sakit dari BPJS kepada rumah sakit 1 miliar.
Kemudian rumah sakit itu mendeliver kepada Bapak Ibu sebanyak 900 juta misalnya, 100 juta sebagai jasanya rumah sakit. Nah, ini juga objek di situ karena dianggap sebagai margin di situ. Nah, tapi detailnya perlu lebih detail ya, mungkin takutnya salah. Ya, bisa juga nanti Pak Sobur kalau emang mau ditindaklanjuti ngobrol lebih detail terkait skemanya kayak gimana itu perlu perlu lebih tahu juga. Dan jadi untuk sementara ini sih jawabannya seperti itu. Jadi saya lihat PPN udah for sure ya enggak lah. Kemudian PPh tiga ya kalau memang ada jasa di situ, jasanya ada margin ya itu objek PPh tiga memang marginnya ya, bukannya biaya jasanya itu. Seperti itu ya. Mungkin lebih lanjutnya nanti bisa lebih detail, Pak. Baik, ya itu Pak, ya itu ya Pak Rahmat atas garis besar jawabannya ya. Kalau mungkin mau lebih detail, nanti kita coba diskusi, konsultasi. Oke, terima kasih Pak Rahmat. Semoga sehat selalu. Kita lanjut Bu Harfi. Tadi kameranya nyala sedikit, sepertinya ibu-ibu deh. Ya, benar Ibu Harfi ya. Silakan perkenalkan dirinya Bu. Halo, selamat siang Pak. Terima kasih atas Siang kesempatannya. Bu. Eh, Perkenalkan saya Harvey dari Red Rapid, usaha production house. Eh, yang ingin saya tanyakan, misalkan kita ada project untuk pembuatan film ya Pak. Itu kalau modelnya dari investor, tapi tidak ada perjanjian KSO-nya. Kira-kira pada saat pembagian keuntungannya nanti, agar pajaknya bisa lebih kecil atau bisa dapat pajak yang paling kecil gitu, gimana ya Pak? Terus dokumen apa aja kira-kira yang diperlukan jika kita ada pembagian keuntungan gitu? Karena kan ini tidak ada perjanjian KSO, jadi hanya apa perjanjian bermaterai saja. Yang kedua, saat terjadi saat kita bikin proyek ini kan biasanya ada biaya entertain tuh Pak yang agak lumayan besar ya jumlahnya. Nah, gimana caranya biaya entertain itu bisa diakui oleh fiskal dan saat pelaporan SPT itu kira-kira apa aja yang kita perlu lampirkan gitu Pak? Baik, terima kasih Bu Harfi atas pertanyaannya terkait production house ya, PH. Betul. Lalu terkait biaya entertain. Iya, Oke, untuk Pak Indra, dipersilakan waktu dan tempat. Ya, ini juga lagi-lagi perlu lebih detail ya, tapi saya asumsi lagi nih deh. Ada satu party yang memiliki modal, kemudian di perusahaan Ibu Harvey menjalankan uang tersebut dan membuat project. eh, satu jingle atau apapun lah bentuknya yang bentuknya creativity lah ya. Kemudian dijual gitu ya filmnya atau ininya dijual dapat hasil, kemudian hari dibagi gitu ya. Nah, ini tidak ada perjanjian KSO. Nah, jadi pada saat pembagian gimana paling efektifnya? Nah, saya sih kalau dari sisi ini sih berasumsi bahwa si pemegang uangnya itu, pemilik uangnya itu sebenarnya meminjamkan uang kepada perusahaan. At the end, sebenarnya kalau kita mau bersifat pasif, dia hanya bersifat mendapatkan gain dari uangnya itu atau bunga lah dari itu dibandingkan dengan bisnis. Tapi saya harus pelajari bisnisnya juga ya. Kita harus detail. Tapi asumsilah kalau bunga. Ketika bunga, kita membayarkan bunga kepada yang pemilik dana ketika selesai pekerjaan. Maka kena PPh 23. Itu lumayan besar itu. Kena pada orang pribadinya. Kemudian bagaimana skema paling efektifnya? Eh, Kalaupun nanti sharing revenue, sharing income, itu juga kena PPh 23 juga. Paling benar atau paling baik kalau memang uangnya uang lebih dari pemegang saham itu masukin ke modal gitu ya, injek equity ke situ ke perusahaan ibu, kemudian akhir tahun ambil benefit dari dividen. Dividen sekarang ini sudah free tax. Ya, tapi dengan konsekuensi dia sebagai pemegang modal terdaftar sebagai pemegang modal di perusahaan itu. Jadi asumsi uangnya itu adalah uang 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 fix, uang mati ya bahasa bahasa bisnis uang mati dimasukkan sebagai setoran modal. Akhir tahun dapat profit berapa dikasih ke orang pribadi tersebut sebagai dividen. Dividen ini free tax. Kalau skema sekarang kena 23, 10%. Gede. Mau bentuknya joint operation juga segitu juga 23-nya. Mau bentuknya loan segitu juga DWA 23-nya.
Jadi buat orang pribadi tersebut cenderung memang agak lumayan besar tuh. Tapi balik Hmm. lagi, kalau ketika dia store equity jadi pemilik, belum tentu perusahaan ibu mau menerima sebagai partner baru atau sebagai pemegang saham baru. Bisa juga mungkin orang itu juga tidak berniat untuk itu. Jadi memang menghindarinya agak sulit ya. Atau kalau mau menggunakan mekanisme orang tersebut meminjamkan kepada perusahaan ibu dengan menggunakan vehicle CV atau firma. Jadi yang meminjamkan uang adalah firma kepada perusahaan ibu. Kemudian ibu ketika membagi profit, ibu potong PPh 23 cukup 2%. Kemudian dihitung di sini, ya maksimum syukur-syukur nggak sampai 4,8 ya, masih pakai 11%. 11% at the end masuk sebagai orang pribadinya, ya 11% aja maksimum. Bunganya segala macam. Bisa mensiasati pakai vehicle juga, atau pakai equity juga, paling paling pas di situ. Oh, Kalau oke. biaya entertain, memang nih rigid ya Bu ya, biaya entertain di kita tuh harus bikin daftar nominatif ya. Siapa yang Hmm. di entertain, di mana posisinya, bahkan posisi sekarang, posisi orang itu apa. Jadi bisa aja Hmm. orang yang entertainnya mismatch gitu. Orang yang di entertainnya itu nggak ada urusan sama bisnis, yang nggak diakui juga nanti biaya entertainmentnya. Jadi saran saya kalau memang entertainmentnya dan bersifat entertainment di luar dari makan minum, yang memang nggak bisa dihindari, lebih baik alihkan kepada vendor. Misalkan entertainnya bersifat bisnis travel atau apa ya, pakai kita engage lah travel bisnis, kita engage travel biro, kemudian kita bayar, kita anggap di situ adalah bagian dari bisnis trip untuk proses bisnis, yang lebih Hmm. aman. Jadi nggak perlu bikin nominatif list juga karena kan kita bersifat bisnis. Atau misalnya event atau apa ya bisa juga. Tapi baiknya memang kita support nih biaya entertain. Jadi biaya entertain ada juga di klien-klien saya tuh, ini mungkin jangan ditiru juga. Jadi kita anggap sebagai biaya kehumasan. Jadi untuk beberapa bisnis tertentu harus dan tidak bisa dihindarkan untuk membayar uang kutipan uang tertentu untuk beberapa perangkat-perangkat atau beberapa warga-warga gitu ya. Nah ini kan sulit juga tuh. Apakah biaya entertain atau Oh, biaya apa? Akhirnya di engage lah satu vendor, kita engage sebagai kontrak biaya kehumasan, dan wajar untuk nature bisnis tersebut memiliki biaya kehumasan atau biaya yang bersifat community development cost lah. Di situ dari vendor, kita bayar vendornya sebagai biaya community, ya biayanya kita bisa kita akui. Nah, vendor itu kayak gimana ya nanti mereka urusan kedua lah. Tapi lebih baik sih seperti itu Bu. Kalau memang biaya entertain di biaya sendiri ya kuatin lah dengan nominatif listnya. Kalau enggak ya oh, alihkan ke badan hukum. Itu paling. oke. Ya, Baik Bu baik. Harfi, Terima semoga kasih, Pak. terjawab Bu ya. Ya, Ya, sama-sama Bu. terima kasih, Pak. Ini sebelum kita lanjut, saya ada sedikit info. Kita ada rencana dari Kera Consulting mau ngadain webinar SPT Badan. Ini kan ya hal yang baru ya, termasuk hal yang baru. Sebelumnya kita pakai e-form, nanti di awal 2026 kita pakainya udah Cortex Bapak Ibu. Ini perbedaannya 360 derajat ya, dari cara pengisiannya, perhitungannya segala macam. Awalnya kita dari lampiran paling bawah nih baru ke induk. Nah, kalau di Cortex nanti dari induk baru ke bawah. 360 derajat perbedaannya. Nanti kita akan adakan, tapi nggak dalam waktu dekat. Insya Allah bulan November akhir atau Desember awal. Kenapa? Karena dikhawatirkan masih banyak improvement. Dari DJP udah pasti banyak improvement. Nanti kalau buat Bapak Ibu yang ingin tahu kapan kita selenggarakannya, silakan join aja di grup WA ya, atau follow Instagram yang ada di background Bapak Ibu di belakangnya. YouTube juga ada, silakan di follow. Insya Allah bermanfaat. Itu ya Bu ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Tunggu Travel. Oke Pak, saya tunggu Pak. Bapak atau Ibu Tunggu Travel, silakan nyalakan kameranya. Kalau nggak ada, kita lanjut ke next. Ini kurang lebih 20 menit lagi ya Bapak Ibu ya. Oh, udah muncul Ibu. Ibu Tunggu Travel. Monggo Bu, perkenalkan dirinya dan asal perusahaannya. Saya Uliana. Sebenarnya ini tadi pakai emailnya anak saya. Jadi saya sebenarnya dari perusahaan freight forwarding dan logistik. Ada yang saya mau tanyakan tentang tax planning terkait dengan PPh 26 yang menyangkut dengan freight cost, Pak. Jadi kita biasanya ada hubungan dengan
rekanan atau vendor kita yang di luar negeri yang kita di mana kita dikenakan juga untuk Fed cost dan juga nanti ada profit share-nya ya. Namun, apakah untuk Fed cost ini kita akan kenakan PPh 26 atau tidak perlu? Karena sebenarnya Fed cost ini kan sudah muncul juga di PIB. Nah, ataukah hanya untuk misalnya profit share-nya aja? Namun biasanya itu rekanan kita itu menagihkannya dalam satu invoice yang sama untuk Fed cost maupun untuk profit share-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau menanyakan tadi terkait misalnya kita ada pemeriksaan terus sudah dapat SPHP di mana kita direvisi untuk HPP-nya oleh pemeriksa. Tapi kita nggak dikasih tahu nih HPP tersebut yang dicek oleh pemeriksa itu hitungannya seperti apa. Apakah memang seperti itu prosesnya ataukah kita boleh bertanya terkait HPP-nya karena itu menyebabkan kita jadi terkesan kurang bayar, di mana ada jadi kurang bayar dan juga kena denda. Terus yang ketiga, mungkin masih terkait tadi yang daftar nominatif juga. Untuk SPT 2024, uh, itu kan tidak ada pemeriksaan, belum ada pemeriksaan kita, tapi kita memang sempat melaporkan SPT-nya, tapi kita tidak membuat koreksi fiskal dan daftar nominatif. Apakah masih boleh kita uh, memperbaiki untuk SPT 2024 tersebut untuk menambahkannya? Mungkin itu aja, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Bu siapa tadi Bu? Maaf, Bu Liana ya? Iya, oke. Ada 3 pertanyaan terkait Frekos, lalu SPHP, dan nggak buat Corvis di 2024. Boleh nggak sih dibuat pembetulan lagi? Monggo Pak Indra, waktu Ya, yang tepat dipersilakan. ya, memang biaya apa jenis bisnis logistik terutama yang ocean freight itu atau memang jangankan ya ocean freight lah yang paling banyak itu emang karakter risknya atau karakter bisnisnya seperti itu. Jadi banyak kepanjangan tangan lah dalam satu rantai proses jasanya tuh. Jadi misalkan dari luar negeri, dari Jepang ke Singapurnya menggunakan pihak forwarder apa pihak awal, kemudian di sini nanti kita yang ambil setelah di Indonesia. Kemudian nanti di akhirnya di customernya yang membayar full ke kitanya. Jadi customer tahunya kita dibayar full oleh customer, namun nanti ada tagihan-tagihan karena kita tidak mungkin melakukannya sendiri, akhirnya membayar kepada rekan-rekan kita yang ada di luar negeri. Ini juga pernah saya menghadapi pemeriksaan juga di KPP Madya juga di Madya Bekasi terkait perusahaan logistik dan kasus temuannya seperti ini. Nah, pertanyaannya gimana nih PPh 26-nya? Seyogianya sebenarnya kita bisa buktikan bahwa itu reimburse. Biaya yang ditagihkan ke kita sehubungan dengan jasa yang kita tagihkan juga kepada pelanggan. Nah, pelanggan itu membayarkan kepada kita, namun kita juga membayarkan kepada rekanan kita yang di luar negeri, ya, forwarder, forwarder atau ya, pemilik kapal segala macam. Nah, ini sebenarnya reimburse, memenuhi ketentuan reimburse. Jadi pada saat itu sih alhamdulillah ya kita pemeriksaannya sih akhirnya mengerti bahwa akhirnya PPh 26 adalah dari margin si si perusahaan-perusahaan yang di luar negeri itu, bukan dari keseluruhan. Nah, itu yang menjadi concern untuk pertanyaan pertama. Memang dari margin seharusnya. Cuma kalau pertanyaannya invoice-nya digabung segala macam itu yang agak sulit. Permasalahan itu agak sulit. Karena mereka tidak concern terhadap perpajakan di Indonesia. Mereka menjalankan seperti pada umumnya dan menteri seluruh klien-kliennya di seluruh dunia seperti itu. Termasuk klien-kliennya dia di Indonesia, ibu gitu ya. Ya tapi ya itulah bagian dari resiko bisnis ya. Menurut saya sih harus dijelaskan kalau memang ada bukti-bukti yang kuat, ya sekali sekali waktu perlu juga minta konfirmasi tertulis kepada rekan-rekan di luar negeri itu bahwa skema tagihannya seperti itu. Ya saya pernah alami juga ini. Kemudian SPHP nggak detail ya. Ini hak di KUP sudah dijamin bahwa SPHP kita harus tahu hak kita harus tahu dalil apa yang dijadikan dasar SPHP, apa yang menjadi penyebabnya koreksi. Detailnya harus tertuang. Nah, hak kita nih untuk cari tahu nih, kalau memang dikoreksi di COGS, ya apa yang dikoreksi? Koreksi fiskalnya kenapa? Dasarnya mana? Kalau ibu nggak dapat detailnya, ya bisa ibu kejar itu. Kalau memang udah terlampau lama, ya bisa melalui surat permohonan.
Jadi Ibu masukkan surat permohonan karakter kategorinya surat lain-lain, Ibu sebutkan bahwa permintaan permohonan detail dari koreksi kami atas SKP nomor sekian-sekian, SPHP nomor sekian-sekian, pemeriksaan tahun sekian. Nanti akan diberikan tuh oleh AR tuh, Bu. Tapi berikannya bentuknya udah mungkin KKP ya, kertas kerja pemeriksaan spesifik untuk hal itu gitu. Tapi kalau misalkan masih berhubungan dengan pemeriksanya, saya sih punya feeling pemeriksaan sih pasti ngasih sih. Kecuali memang luar biasa jahatnya gitu nggak mau ngasih. Tapi sepanjang ini sih ngasih. Cuma untuk menjelaskan secara detail mungkin mereka udah males. Ya udahlah ibu cari sendiri aja ini datanya. Bisa. Tapi kalau memang ternyata pemeriksaannya udah nggak ada, kita baru sadar sekarang, SPF-nya bisa dimintakan ke sana, masukkan surat lain-lain bisa juga. Kemudian tadi misalkan SPT 2024 belum ada koreksi fiskal, tapi belum diperiksa juga. Masih ada waktu nggak? Masih. Bahkan ketika sudah diperiksa sendiri pun PMK 15 2025 juga udah ngatur. Boleh kita melakukan disclosure pada saat pemeriksaan. Bahkan misalkan ekstrimnya ibu lagi diperiksa nih. Baru masuk nih 2 bulan pemeriksaan. Ibu bisa disclose, Bu. Pak, saya mau disclose nih, saya ada kesalahan, belum bikin koreksi fiskal. Tadinya seperti ini SPT saya kurang bayar segini. Setelah saya koreksi, saya buat seperti ini, jadi segini. Ibu utarakan mereka seharusnya menerima dengan PMK baru, dengan PMK 15. Itu kalau kondisinya sudah diperiksa. Kalau tidak diperiksa ya bisa monggo betulin aja. Mungkin pembetulan 1, pembetulan 2, pembetulan 3 masih ada hak. Sepanjang tidak melebihi 3 tahun dalam hal lebih bayar atau kerugian lebih lebih dalam gitu. Seperti itu, Bu. Semoga terjawab ya Bu Liana terkait pertanyaannya. Kalau mungkin butuh lebih detail, silakan hubungi di grup WA kan ada admin tuh. Silakan japri aja terserah siapa Bu. Untuk konsultasi lebih lanjut. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Pak Muhammad Fahri. Ya, monggo Pak, perkenalkan dirinya. Bisa di-unmute Pak. Siap. Selamat siang, Pak. Perkenalkan, saya dengan Pak Rizal. Sedikit saya bekerja di salah satu perusahaan otomotif ya, Pak. Kita importir alat berat dari luar. Jadi saya ada satu kasus. Kebetulan kita penjualannya itu agak fluktuatif, Pak. Jadi kadang di bulan tidak flat, kadang di bulan ini nggak ada, tiba-tiba di bulan berikutnya langsung tinggi gitu. Nah, jadi yang saya tanyakan terkait output atas importer alat berat kami. Di 2024 kemarin, kita melakukan importir itu di akhir tahun sehingga pada saat kita melakukan perhitungan SPT badan ternyata nilai output PPH 22 kita mengalami LB gitu Pak. Baik. Nah, jadi menurut jadi kita ada ada mindset juga kalau ada LB itu kemungkinan besar diperiksakan ada. Nah, jadi kita kemarin ambil action kita beberapa bukti potong atau PIB kita tidak akui sehingga status SPT kita jadi KB dan di 2025 ini sampai dengan sampai per hari ini ada kemungkinan eh, kita akan mengalami statusnya jadi KB. Nah, pertanyaannya apa? Terkait PIB yang tidak digunakan pada tahun lalu itu, apakah masih bisa kita kreditkan di 2025 ini, meskipun itu dokumen di 2024, itu yang pertama. Terus terkait skema output ini mengenai untuk mensiasati agar tidak terjadinya LB lagi seperti karena kan kita penjualannya tadi itu tidak bisa menentu itu mungkin ada masukan atau ada pandangan lain Pak. Mungkin itu aja sih 2 poin yang bisa. Baik Pak Fahri, terima kasih atas pertanyaannya. Ini sering terjadi memang prepaid PPh 22 itu yang seyogyanya uang kita sebenarnya Pak. Tapi kita takut sendiri mau restitusi.
Nah, mungkin bisa dibantu dengan Pak Indra kasih pencerahannya terkait PPh 22 yang 2 tahun lalu ya itu belum dikreditin dan mau dikreditin bisa atau enggak. Lalu gimana caranya biar agar nggak LB? Monggo Pak Indra. Iya nih, bingung juga jawabnya ya. Sebenarnya kendalanya adalah mismatch ya, mismatch antara pendapatan atau profit perusahaan gitu ya. Artinya ketika dia import belum tentu laku, masuk di inventory dulu, ya belum ada ketemu penjualan di situ, tapi udah punya kredit pajak. Nah, akhirnya at the end penjualannya itu ketemunya di tahun berikutnya. Tahun berikutnya inventory yang sudah di stok tadi beli di import baru masuk ke flash ke PL. Baru di situ PL ada profit. Before tax-nya berapa dikali tadi pajak berapa. Bukti potongnya adanya tahun lalu gitu. Nah, ini kan namanya mismatch ya, bisnis mismatch gitu ya. Ini juga bagian dari tax planning juga nih, Bapak Ibu yang sangat tax planning yang benar-benar realistis ya, benar-benar nyata ya. Artinya saya nggak tahu ya bicara bisnis, apakah mungkin untuk menggeser transaksi itu, transaksi pembelian itu atau import itu di awal tahun, atau kita harus bisa memprediksi kemungkinan inventory atau barang yang kita import itu akan terjual dalam tahun yang sama dengan ketika kita import. Itu juga harus diprediksi juga. Nah, ini saya nggak mau menggurui sih, tapi memang kalau memang itu bisa dilakukan dengan cermat, kapan perkiraan itu kita akan jual, kapan barang itu akan kita import, ya mudah-mudahan sih nggak ada mismatch begini lagi. Mudah-mudahan ya. Kedua, kalau misalkan bukti potong tahun lalu dipakai tahun ini, ya nggak mungkin. Itu nanti malah pidana itu jatuhnya nanti. Bersifat sengaja, bersifat sengaja malah bahaya nanti. Bisa bukti permulaan. Apakah eh, boleh nggak itu nggak dipakai? Saran saya sih ketika ada indikasi lebih bayar, sering saya kasih masukan kepada klien itu lebih baik main di koreksi fiskal sih ya daripada bukti potong yang nggak dikreditin. Ya, agak sedikit riskan juga ya bukti potong. Karena ada beberapa AR ya, ini fresh fresh experience baru kemarin. AR itu mendetek ada bukti potong yang nggak dikreditkan, nggak dipakai oleh wajib pajak. Maka pada saat kita datang menghadapi SP2DK, mereka menyarankan atau AR menyarankan segera gunakan bukti potongnya. Kemudian nanti bukti potongnya kita kita speak pada saat itu. Ini kalau kita pakai lebih bayar. Ya udah betul harusnya SPT lebih bayar kok. Akhirnya diperiksa dan kemarin baru closing pemeriksaannya tuh di satu KPP Madya di Kerawang. Itu bukti bahwa yang tadinya nggak dipakai jadi dari kurang bayar, AR meminta untuk dibetulkan karena AR melihat bahwa ada bukti potong yang dipakai. Akhirnya kita betulkan jadi lebih bayar. Setahun kemudian kita sekarang diperiksa, akhirnya lebih bayar juga. Kemudian kita akhirnya terima juga uangnya dan bersyukur kita bisa bisa berhasil juga restitusi. Jadi kalau memang lebih bayar dan tidak ada masalah, why not gitu. Lebih baik kita sekarang assess internal resikonya ada di mana sih kalau sampai diperiksa kurang buktinya apa, dokumennya apa, segala macam. Dibandingkan kita melakukan assessment terhadap mismatch tadi tuh, kita atur antara import dengan jual dan sulit dideteksi dengan karakter market, lebih baik kita eh, menganalisis internal kita secara pembukuan mana kita kurang apa. Kalau bukti-buktinya kurang, buktinya kita kuatin segala macam GL-nya belum belum valid, GL kita kuatin. Semoga di akhir depan, di kemudian hari ketika ada yang lebih bayar, ya submit aja lebih bayar. Kalau memang gak ada apa-apa, ya masuk lah. Kecuali memang ada sesuatu yang kita hiding ya resiko harus di assess juga. Karena bagian dari tax planning juga. Saran saya itu Pak. Oke Pak Fahri, sekian ya semoga terjawab pertanyaannya. Sehat selalu Pak Fahri. Bapak Ibu sebelum saya lanjutin menjawab pertanyaannya, kita coba sesi dokumentasi dulu ya. Tolong minta waktu sebentar, 1 menit atau 2 menit aja untuk nyalakan kameranya. On cam kita foto dulu sebentar. Saya minta waktunya 1 menit atau 2 menit paling lama. Kita coba buat dokumentasi. Slide pertama. Oke, 1, 2, 3. Lalu lanjut slide kedua. Senyum manisnya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Slide ketiga.
Oke, 1, 2, 3. Slide keempat. Oke, 1, 2, 3. Kita lanjut slide kelima. 1, 2, 3. Slide keenam. Oke, slide ketujuh. Slide-nya banyak nih Bapak Ibu. Slide ke-8. Oke, slide 9. Slide 10. Slide 11. Slide 12. Slide 13. Oke, slide 14. Lalu slide terakhir. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut pertanyaannya dari siapa tadi? Pak Harfi ya? Pak Harfi, monggo Pak. Nyalakan kameranya, ajukan pertanyaannya. Oh, udah tadi ya, Bu Harfi ya? Oke, kita lanjut Bu Dia. Bu Dia, silakan on cam, Bu. Ya, selamat sore. Sore, Bu. Yang mau saya tanyakan, sorry, saya Dia dari perusahaan MKL. Saya ini bukan orang pajak ya Pak, jadi saya masih belajar juga. Jadi pertanyaan yang mau saya tanyakan terkait marketing fee nih Pak. Jadi tuh perusahaan kami kayak ada orang pihak ketiga yang ngasih kerjaan. Nah itu biasanya kan kami ngasih marketing fee. Tapi kasus di kami itu banyak orang-orang yang nggak mau ngasih NIK atau NPWP gitu ya Pak. Karena memang kan katanya sih itu mesti dibuatkan bukti potong. Tapi karena mereka nggak mau kan jadi saya nggak bisa bikinnya gitu ya. Kalau nggak salah itu kena PPh sekitar 2% atau 2,5% gitu ya Pak. Yang saya mau tanyakan, kalau misalnya kami diperiksa dan itu memang kami buatkan kayak kwitansi biasa gitu yang warna-warni gitu ya Pak. Karena kan itu nggak ada datanya tuh. Itu aman nggak sih Pak? Terus kalau misalnya ada nggak sih cara legal agar kita itu terhindar nggak bayar pajaknya? Karena kan memang itu kita bayarkan memang untuk tim mereka gitu Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Dia pertanyaannya. Ingin terhindar dari bayar pajak, Pak. Oke, Pak Indra. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, susah juga sih ya. Kalau ada orang dapat marketing fee, tapi dia nggak mau potong pajaknya, sebenarnya dia udah menghindar negatif ya cara pajak ya, takut-takutin aja bahwa bisa dibukper tuh ada pasal 44, 45, tadi tadi udah sebutin di atas itu. Ada konsekuensinya tuh dia nggak mau comply. Jadi paling dia akan bernegosiasi. Udah saya maunya net segitu ya, nggak potong pajak lagi. Paling di situ negosiasi. Tapi kalau memberikan data NPWP KTP sebenarnya wajib, wajib harusnya ya dengan aturan undang-undang yang ada sekarang wajib memberikan atau enggak ya di warning aja Bu. Kemudian kwitansi apa boleh? Ya balik lagi ya Bu ya, kalau Ibu mungkin ketemu fiskus yang baik hati, dia paham terhadap kondisi perusahaan yang memang seperti itu nature-nya, ya pasti diterima karena dia juga harus menyelami sebagai pengusaha juga. Tapi untuk bila ketemu dengan orang-orang yang mungkin nggak bisa menerima dengan kondisi apa yang fakta, itu yang berat. Kwitansi nggak dapat diyakini misalnya, dia bilang bukti transaksi nggak dapat dipahami, wah itu agak berat juga. Maka tadi di slide slide sebelumnya itu ada satu strategi, ya pindahkan aja transaksinya dari kita bayar sendiri pakai kwitansi, lebih baik kita buang duit sedikit untuk bayar pajak kepada perusahaan rekanan, kita bayar ke rekanan, semuanya kita plot uangnya di rekanan itu, kemudian rekanan nanti akan bayar ke PT itulah akan bayar ke siapa, ke siapa, ke siapa. Lebih aman buat kita. Misalnya, oke saya mau terimanya net, ya sudah kita kasih 2%-nya, kita gross up. Saya mau fee-nya sekian. Kalau fee plus gross up pajaknya masih make sense dibandingkan ketika nanti at the end dikoreksi seluruhnya biaya tersebut dan tidak dapat diyakini kata orang pajak, kalau misalkan masih menguntungkan ya tempuh dengan cara mengalihkannya transaksi kepada vendor. Kita bayar aja ke vendor, biaya sekian 100, tambahin margin, tambahin potong pajak, kasih ke dia, dia yang bagi semua. Itu lebih aman sih.
lebih aman dan lebih proper buat kita sebagai wajib pajak gitu. Itu sih saran saya sih, Bu Dia. Oke Bu Dia, semoga terjawab ya Bu ya pertanyaannya. Eh, iya ini Pak Indra ada beberapa yang japri saya pengen ngadain seminar online, apa offline. Kira-kira gimana nih Pak? Kita ada nggak nih Pak di Jakarta? Ya asal mungkin yang relevan ya, topiknya yang relevan, yang sangat krusial itu oke-oke aja sih. Saya diatur waktunya aja. Yang maksudnya kayak ini ya, kayak tadi yang Pak Sobur bilang ada input di Cortex, itu penyuluh-penyuluh di seluruh kantor pajak juga saat ini juga masih kebingungan juga. Mereka hampir tiap hari itu ada meeting, ada rapat untuk membahas Cortex. Artinya kalaupun kita tahu, bisa jadi nanti Cortex-nya pada saat April atau Maret nih mungkin jadi problem juga seperti kita kemarin implementasi PPN kan di awal tahun menggunakan Cortex. Jadi kalau Cortex kita bisa deliver sih Pak Sobul, kita Cortex bisa deliver. Tapi mohon maaf audiens jangan berharap itu akan menjadi sesuatu yang sangat perfect nanti pada saat go live gitu ya. Karena saya pesimis go live-nya nanti smooth. Karena mereka sendiri sekarang kalau saya ngobrol head to head penyuluh tuh rata-rata pesimis juga tuh nanti gimana gimananya banyak hang banyak segala macam kan sekarang lagi masif nih. Ikatan Konsultan Pajak juga dapat dapat sesi itu IKPI dapat sesi berapa kali untuk melakukan training. Penyuluh juga sudah melakukan training internal gitu. Oke, Pak. Saya oke aja offline tapi yang relevan aja nanti, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Pak Ibu, nanti kalau misalnya sudah ada schedule acara, kita buat mungkin seminar offline di Jakarta, nanti kita info di grup. Nah, Bapak Ibu silakan join di grup WA-nya, jangan leave kalau bisa, stay di grupnya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih nih, kayaknya waktunya udah sampai melebihi ya. Biasanya kalau ada acara jamnya udah lebih, itu udah gelisah pesertanya, biasanya. Oke, webinar kali ini cukup kita sampai di sini aja ya, 15.30. Untuk pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang ada di room chat, itu udah kita rekap ya. Tadi ada beberapa tim kita yang rekap, insya Allah kita buat jawabannya. Nanti kita share di grup ya. Jadi Bapak Ibu silakan tunggu aja di grup, nanti kita share materinya, lalu jawaban dari pertanyaannya, plus rekaman webinarnya. Nanti kita upload di YouTube Ikra Consulting Official. Jadi silakan jangan lupa follow ya Bapak Ibu ya medsosnya. Terima kasih mungkin dari saya, dari Pak Indra. Mungkin ada kata-kata mutiara terakhir mungkin Pak. Apa ya? Ya tetap semangat lah. Ya perubahan di level pemerintah pusat terhadap dunia perpajakan kita nggak tahu ke depannya kayak gimana ya. Mudah-mudahan nggak terlalu agresif ya. Kita bisa tenang-tenang gitu ya. Dan ya kita lihat lah. Mudah-mudahan nggak terlalu agresif kita sih. Dan Bapak Ibu tetap stay cool, tenang menghadapi pajak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Indra atas pemaparannya kali ini daging semua saya rasa ya. Silakan Bapak Ibu kita tunggu aja webinar selanjutnya. Kita udah schedule judulnya kemarin udah kita share di grup. Nanti kita akan adakan lagi webinar ketiga selanjutnya. Nanti kita info di grup ya Bapak Ibu ya. Sekian dari kami Pak Indra Kusuma dan tim Ikra Consulting. Ada kata-kata yang salah mungkin terucap dari kami atau zoom-nya yang mungkin kurang sempurna. Kita mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.